Mantan suamiku menyiramkan segelas anggur merah ke wajahku di tengah ruangan VIP. Memaksaku berlutut menjilat bersih sepatunya dan selingkuhannya. Seketika, ketua dewan direksi perusahaan mendobrak pintu. Menampar wajah pria itu hingga matanya berkunang-kunang. Lalu menggeram. Beraninya kau menyuruh istriku berlutut, hanya dalam waktu 3 jam. Direktur sombong itu kehilangan seluruh hartanya. Menanggung hutang miliaran rupiah. Mengapa seorang pelayan lusuh sepertiku memiliki kekuasaan yang membuat seluruh petinggi merasa takut teman-teman? Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika puncak kehinaan justru menjadi pintu gerbang kebahagiaan tertinggi dalam hidupku. Ruang VIP di restoran bintang 5 termewah di kota. Aroma cerutu dan parfum mahal. Dadaku berdebar-debar. Cairan merah kental dari gelas anggur yang pecah mengalir deras dari rambutku yang lengket ke pipiku, membasahi kemeja seragamku. Di depanku, belasan pria berjas tertawa dan menunjuk-nunjuk. Sementara di tengah, duduk angku di kursi berlapis kulit adalah pria yang pernah kupanggil suami. Yang baru saja dipromosikan menjadi direktur regional di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di negara ini. Aku beritahu ya, wanita murahan sepertimu, setelah bercerai denganku, hanya bisa jadi pelayan atau pemungut sampah. Hari ini aku menyewa seluruh ruangan ini untuk merayakan jabatan. Direkturku, kau menumpahkan setetes anggur di meja. Aku menyiramkan seluruh gelas ke wajahmu itu masih ringan. Berlututlah. Gunakan lap di tanganmu untuk membersihkan sepatu baruku. Nanti aku suruh manajer memberimu beberapa ratus ribu rupiah untuk membeli obat penghilang rasa malu. Tawa menjijikkan dari teman-teman pria itu membahana. Selingkuhannya yang duduk di sampingnya bergelayut manja. Menyandarkan dadanya ke lengan pria itu. Matanya menatapku, seperti menatap anjing liar di jalanan. Aku menggigit bibirku erat-erat. Rasa darah amis menusuk perih. Sebelum aku sempat bereaksi, sebuah suara gemuruh memekakan telinga terdengar. Pintu kayu jati tebal ruangan VIP didobrak dengan kekuatan yang luar biasa. Seorang pria bertubuh tinggi besar mengenakan jas hitam hasil jahitan tangan yang rapi. Melangkah panjang dengan aura pembunuh menuju meja pesta. Kerumunan terdiam. Pria itu melongo. Mulutnya terbata-bata. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Sejak kapan kau menjadi direktur di perusahaanku sampai aku tidak tahu? Beraninya kau menyuruh istriku berlutut. Plak, sebuah tamparan keras menghantam wajah pria itu. Pukulan itu begitu kuat sehingga pria berbobot lebih dari 70 kilogram itu terjatuh dari kursi. Kepalanya membentur tepi meja kaca. Darah mimisan mengalir deras. Pria itu memegangi wajahnya. Matanya dipenuhi kengerian saat menyadari bahwa pria paling berkuasa di perusahaan, ketua dewan direksi misterius yang baru saja ia bersumpah setia untuk mengabdi, kini sedang memeluk bahu pelayan lusuh yang gemetar itu. Yaitu aku. Agar semua orang memahami mengapa rasa dendamku begitu pahit hingga mencekik tenggorokanku dan mengapa pria itu ingin mendorongku ke ambang kematian. Ceritanya harus kembali ke tahun sebelumnya. Sebuah masa muda yang penuh darah, air mata, dan pengorbanan paling bodoh yang bisa dilakukan seorang wanita. Saat itu aku berusia 24 tahun. Seorang desainer interior dengan masa depan cerah. Sementara pria itu hanyalah seorang pemuda dari daerah. Seorang karyawan magang di perusahaan real estate dengan gaji pas-pasan. Pria itu mengejarku dengan ketulusan yang menusuk hati. Dia bisa berdiri di bawah hujan selama 3 jam di depan pintu kos hanya untuk memberiku semangkuk bubur bawang saat aku sakit. Dia bersumpah akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungiku jika aku mengiyakan. Dan aku, seorang gadis muda yang buta karena cinta, percaya sepenuhnya. Ketika kami menikah, pria itu menangis mengatakan bahwa dia tidak ingin kalah dari teman-temannya. Dia ingin melanjutkan studi S2 di luar negeri dalam program kerjasama. Dia ingin memiliki sertifikat internasional untuk kemajuan karirnya. Tetapi dari mana uangnya keluarganya di desa miskin? Maka aku mengambil alih tanggung jawab. Aku mengundurkan diri dari
Perusahaan desain ternama karena di sana tidak mengizinkan pekerjaan paruh waktu. Aku mencari 3 atau 4 pekerjaan sekaligus. Pagi hari bekerja sebagai akuntan gudang di sebuah pabrik kayu yang berdebu. Malam hari aku menerima pekerjaan menggambar desain 3D untuk pabrik kayu. Hingga jam 3 pagi selama 5 tahun. Tepat 5 tahun tanpa henti. Aku tidak pernah membeli lipstik baru untuk diriku sendiri. Pakaian dalam dan tas juga kujahit sendiri untuk dipakai. Makan siangku di pabrik selalu berupa kotak nasi dingin dengan kecap asin atau sebungkus mie instan yang kumakan terburu-buru di toilet untuk menghemat waktu. Setiap bulan menerima gaji. Aku hanya menyisihkan 500.000 rupiah untuk bensin. Sisanya, aku transfer langsung ke rekening pria itu agar dia membayar biaya kuliah. Agar dia membeli setelan jas bermerek untuk berdiplomasi. Agar dia mentraktir atasannya makan di restoran mewah. Aku telah membesarkannya dengan darah dan tulang sumsumku sendiri. Hari itu pun tiba. Pria itu berhasil mendapatkan gelar S2 dengan predikat cum laude. Dia dilirik oleh perusahaan besar dan dengan cepat naik menjadi manajer pemasaran. Gajinya melonjak hingga 9 digit. Aku mengira hari-hari gelap telah berlalu. Aku mengira akhirnya aku bisa menjadi istri yang sebenarnya. Tetapi tidak. Ketika pria berada di lumpur, mereka membutuhkanmu sebagai tumpuan. Ketika mereka mencapai puncak, Evelyn, pertama yang mereka anggap menjengkelkan adalah tumpuan lusuh yang mengangkat mereka. Pria itu mulai berubah. Dia tidak makan di rumah lagi. Dia mengeluh tentang bau minyak yang menempel di rambutku. Dia bilang aku di sampingnya sekarang seperti pembantu tua. Mempermalukannya di depan rekan bisnis. Puncaknya adalah ketika ibunya, Nyonya Loan, pindah dari desa ke kota untuk tinggal bersama kami. Dulu, saat pria itu masih bergantung padaku, dia memanggilku penyelamat keluarga dengan hormat. Tetapi ketika putranya punya uang, dia berubah menjadi wanita jahat, serakah, dan kejam. Dia mengunci kulkas. Tidak membiarkanku makan makanan enak yang dia beli dengan uang pria itu. Dia terus-menerus mengomel siang dan malam. Suatu malam aku pulang kerja paruh waktu jam 10 malam. Aku sangat lapar dan lelah. Aku membuka meja makan. Di sana hanya ada beberapa sisa tulang ikan yang digigit dan semangkuk kuah ikan berlumuran minyak. Saat aku memegang semangkuk nasi dingin, pria itu keluar dari kamar tidur. Tubuhnya berbau alkohol mahal. Dia menatapku tajam dengan separuh mata. Kalau makan, jangan berisik. Kerja cuma dapat beberapa perak. Uang listrik, uang air di rumah ini semua uangku. Jangan banyak makan. Besok pagi siapkan jas naviku. Aku harus bertemu klien wanita tingkat tinggi. Melihat wajah pucatmu, aku sampai mual. Tidak membawa keberuntungan sedikit pun untukku. Tenggorokanku terasa pahit. Aku meletakkan mangkuk nasi. Mengangkat mataku yang merah menatap pria yang dulu kurawat siang malam. Mas, apa pantas bicara seperti itu tahun lalu? Siapa yang membayar biaya kuliahmu? Siapa yang membayar sewa rumah saat kau menganggur di rumah menunggu makanan diam? Apa yang kau ceritakan? Dulu aku kasihan padamu karena kau tidak laku. Makanya aku menikahimu. Kau berinvestasi padaku. Jadi sekarang aku membiarkanmu tinggal di apartemen mewah ini. Itu sudah cukup sebagai balas budi. Jangan berani-berani kurang ajar. Suami jadi bos besar. Istri seperti pengemis. Aku belum mengusirmu. Itu sudah sangat berbaik hati. Dia menyiramkan kata-kata kejam itu ke wajahku lalu membanting pintu kamar tidur. Air mataku jatuh bercucuran di atas nasi dingin. Tetapi hal terburuk. Pukulan fatal yang memutuskan semua harapan terakhirku. Bukanlah ketidaksetiaannya. Melainkan kenyataan menjijikkan yang kutemukan. Tepat pada hari aku berniat memberitahunya. Aku hamil anak pertama kami. Sebuah kehidupan kecil yang datang saat pernikahan ini berada di ambang kehancuran.
Aku pernah berpikir bahwa ketidaksetiaan pria itu dan kekejaman ibunya adalah puncak dari penderitaan yang harus ditanggung seorang istri. Tetapi aku salah. Ketika hati manusia berubah, kekejaman mereka tidak ada batasnya. Malam naas itu, saat aku mengandung benih kecil yang baru berusia 2 bulan, tanganku gemetar memegang hasil USG yang tersembunyi di saku bajuku. Aku berniat menggunakannya sebagai pelampung terakhir untuk menyelamatkan pernikahan yang tenggelam ini. Aku meminta izin dari pabrik kayu untuk pulang lebih awal. Singgah di pasar untuk membeli ikan mas yang sangat enak. Berniat memasak makan malam yang lezat, lalu mengumumkan kabar gembira kepada suamiku. Langit sore itu, hujan turun deras. Tetesan hujan yang dingin menerpa wajahku sepanjang perjalanan dengan sepeda motor menuju kompleks apartemen mewah. Tempat uang muka awal diambil dari buku tabungan yang kukumpulkan sendiri selama masa mudaku. Sesampainya di pintu, aku berniat memberikan kejutan kepada pria itu. Karena hari itu adalah akhir pekan. Dia bilang dia libur di rumah. Tetapi ketika pintu sedikit terbuka, kejutan itu justru untukku. Aroma parfum Chanel yang kuat, mewah, dan asing menusuk hidungku, menenggelamkan bau apek dari jas hujan yang kukenakan. Yang terlihat oleh mataku adalah sepasang sepatu hak tinggi merah, menyala dengan hak runcing yang tergeletak begitu saja di samping rak sepatu. Di sebelahnya adalah tas tangan bermerek kulit buaya yang kutahu pasti nilainya sama dengan setahun penuh aku bekerja keras. Jantungku tiba-tiba berdebar-debar. Firasat dingin menjalari tulang punggungku. Apartemen sepi. Tetapi dari arah kamar tidur utama, pintu yang sedikit terbuka mengeluarkan suara-suara yang membuat darahku membeku. Itu adalah tawa manja seorang wanita yang bercampur dengan suara napas terengah-engah dari pria yang kupanggil suami. Aku tidak ingat bagaimana aku melangkah. Kakiku terasa berat seperti diikat batu. Melangkah selangkah demi selangkah menuju pintu kamar tidur. Melalui celah pintu yang sempit, pemandangan yang tersaji di depanku tajam seperti pisau yang membelah langitku. Di atas tempat tidur pengantin yang kubeli dengan menabung setiap sen untuk set spray. Mahal. Karena pria itu sering mengeluh sakit punggung. Mereka berpelukan. Wanita itu masih sangat muda. Rambutnya ikal bergelombang. Kulitnya putih mulus. Kontras sepenuhnya dengan tubuhku yang kurus dan terbakar matahari. Pria itu memeluknya erat-erat. Wajahnya penuh hasrat dan kerinduan. Ekspresi yang sudah 3 tahun tidak kulihat lagi. Bruk aku mendobrak pintu dengan segenap kekuatan yang tersisa. Tas belanja berisi ikan mas jatuh tergeletak di lantai. Erami mengalir deras di atas lantai kayu. Kedua orang di tempat tidur itu terkejut dan menoleh. Selingkuhan itu berteriak dengan suara palsu lalu menarik selimut menutupi dadanya. Tetapi matanya menatapku tanpa sedikit pun rasa takut. Justru malah menyeringai. Sedangkan pria itu, suamiku yang pernah bersumpah setia di bawah atap dulu. Dia tidak panik. Tidak melompat dari tempat tidur. Berlutut meminta maaf seperti pria pengkhianat lainnya di film. Dia dengan santai bangun, mengambil kemejanya dan memakainya. Wajahnya murung penuh kekesalan dan ketidaknyamanan karena diganggu. Kau gila. Siapa yang memberimu hak untuk mendobrak pintu kamarku seperti itu? Pulang lebih awal tidak tahu cara mengetuk pintu atau keluar ke ruang tamu dan menunggu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu tenang hingga membuatku merinding. Aku berdiri terpaku di tempat. Seluruh tubuhku gemetar. Tenggorokanku tercekat. Butuh beberapa menit. Aku baru bisa mengeluarkan kata-kata pahit yang berdarah. Kau membawa wanita ke tempat tidur kita. Kau melakukan perbuatan keji ini di rumah yang kubeli dengan darahku. Apa kau masih punya hati? Pria, diam kau. Rumah ini atas namaku. Dicicil dengan gajiku sebagai direktur. Berapa perak yang kau sumbangkan sehingga berani berdiri di sini dan menceramahiku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Dan ini adalah wakil direktur dari perusahaan rekan bisnis. Orang yang memberiku kontrak miliaran. Dia muda, cantik, berbakat, dan anggun. Sedangkan kau,
Lihatlah penampilanmu yang lusuh. Bau minyak ikan. Apa kau pantas duduk semeja dengan kami? Setiap kata yang diucapkannya seperti bor yang menusuk gendang telingaku. Menembus langsung ke hatiku yang berdarah. Oh, jadi begitu. Dia berselingkuh bukan hanya karena nafsu, tetapi juga karena uang dan status. Dia rela menjual karakternya, mengkhianati istrinya demi mendaki tangga. Kekuasaan yang lebih tinggi. Pengorbanan 5 tahunku. Malam-malam tanpa tidur menggambar desain 3D hingga mataku rabun. Kotak nasi dingin yang kumakan terburu-buru di toilet pabrik kayu. Semua itu ditukar dengan perbandingan yang pincang dan hina. Tepat saat itu, pintu kamar sebelah terbuka. Ibu mertuaku, Nyonya Loan, bergegas menghampiri. Aku mengira dia akan membelaku atau setidaknya memarahi putranya yang durhaka. Tetapi tidak. Dia melewatiku. Melihat genangan air ikan amis di lantai lalu mencibir. Dia langsung menuju tempat tidur. Buru-buru mengambil jaket bermerek dan mengenakannya di bahu selingkuhan itu. Mulutnya memuji-muji. Oh, calon menantuku, kaget ya anakku. Belum menyelesaikan masalah dengan wanita ini. Jadi kau harus menderita. Pakailah bajumu dan keluarlah ke ruang tamu untuk minum teh. Biar bibi urus wanita sialan ini. Aku tertegun. Telingaku berdenging. Calon menantu. Jadi dia sudah tahu. Dia tahu semuanya. Bahkan ikut membantu. Memuluskan jalan bagi putranya untuk membawa selingkuhan ke rumah. Saat aku bekerja keras di pabrik kayu untuk mencari uang membeli obat rematik untuknya. Sebuah drama sempurna dari orang-orang tak berhati. Aku merogoh saku bajuku. Menyentuh hasil USG yang masih hangat karena suhu tubuhku. Anakku yang kecil belum sempat terbentuk sudah harus menyaksikan pemandangan kotor ini. Sudut bibirku terangkat. Membentuk senyum. Gila. Aku tidak bisa menangis lagi. Rasa sakit ketika mencapai puncaknya akan berubah menjadi penghinaan. Aku perlahan mengeluarkan tanganku dari saku bajuku. Membiarkan hasil USG itu tetap di sana. Aku tidak akan pernah membiarkan bajingan-bajingan ini tahu tentang keberadaan anakku. Mereka tidak pantas. Cerai aku menggeram setiap suku kata. Mataku dingin menatap tajam ke wajah pria itu. Besok kita bertemu di pengadilan. Tanda tangani surat cerai lalu kita berpisah. Tapi aku beritahu kau. Separuh uang untuk rumah ini adalah hasil keringatku. Jangan harap kau bisa menelannya sendirian. Cerai. Kau pikir kau mengancamku. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tapi tentang rumah ini. Jangan bermimpi. Faktur pembelian. Surat hak milik. Cicilan. Semuanya atas namaku. Kartu bank juga atas namaku. Apa bukti yang kau punya untuk membuktikan kau ikut menyumbang uang? Aku beritahu kau. Kau masuk ke rumah ini dengan tangan kosong. Maka hari ini kau juga harus keluar dari sini dengan tangan kosong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu menerkam. Mencengkeram erat kerah jas hujanku. Menyeretku keluar menuju pintu utama. Ibunya bergegas masuk ke kamar tidurku. Dengan cepat mengumpulkan beberapa pakaian lama yang lusuh dan murah. Memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah berwarna hitam, lalu melemparkannya ke lorong. Keluar dari rumahku sekarang wanita mandul yang tidak tahu cara beranak, membuang-buang tempat dan makanan. Kembalikan kunci rumah. Kembalikan ponsel yang pria itu beli untukmu tahun lalu pergi. Ibunya berteriak melengking. Merebut paksa kunci rumah dari tanganku. Mengobrak-abrik tasku. Mengambil ponsel lamaku yang pria itu berikan sebagai hadiah 3 tahun lalu. Pintu besi yang berat tertutup rapat di depanku. Guntur sebuah petir menyambar langit malam. Aku berdiri sendirian di lorong apartemen yang sepi. Di sampingku, ada kantong sampah hitam berisi beberapa pakaian lama. Di tasku saat ini hanya tersisa 50.00 rupiah uang receh dan sebuah KTP. Tanpa ponsel. Tanpa uang. Tanpa tempat bernaung. Dan sebuah kehidupan kecil yang terengah-engah di dalam perutku.
Aku berjalan gontai keluar dari gedung apartemen. Menerjang hujan deras malam awal musim dingin. Air hujan yang dingin menembus lapisan pakaian tipisku. Menusuk kulitku seperti pisau tak terlihat. Bercampur dengan air mata pahit yang mengalir di wajahku. Aku mendongak menatap jendela yang menyala di lantai 15. Tempat yang pernah ku sebut rumah. Dendam. Sebuah dendam yang membara dan pekat meluap dalam darahku. Aku bersumpah demi langit. Bersumpah demi kehidupan kecil dalam perutku. Selama Lan ini masih hidup, aku pasti akan membuat ibu dan anak itu membayar 100 atau bahkan 1000 kali lipat atas kekejaman ini. Kegelapan dan badai malam itu seolah ingin menelanku. Tubuhku yang lelah. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan yang tergenang air. Tidak tahu harus pergi kemana. Balo-balo rupiah di sakuku. Tidak cukup untuk menyewa kamar yang layak. Apalagi untuk naik taksi. Aku terus berjalan. Berjalan hingga kedua kakiku bengkak dan mati rasa. Angin dingin berdesir menusuk tulang. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk mencengkeram perut bawahku. Rasa sakit itu tidak seperti sakit maag karena kelaparan saat bekerja lembur. Rasa sakit itu melilit, merobek, seperti ada seseorang yang menusuk-nusuk isi perutku dengan pisau. Aku berlutut di pinggir jalan yang sepi. Kedua tanganku memegangi perutku erat-erat. Tidak, anakku. Jangan tinggalkan ibu. Jangan tinggalkan ibu. Ibu mohon. Aku terengah-engah dalam keputusasaan. Kukuku mencengkeram permukaan aspal yang kasar hingga berdarah. Tetapi yang menjawab permohonanku yang putus asa hanyalah suara guntur yang menderu dan perasaan cairan hangat yang lengket mengalir di antara kedua pahaku. Bercampur dengan air hujan yang dingin. Ketika aku terbangun, bau desinfektan yang pekat menusuk hidungku. Di sekelilingku adalah dinding rumah sakit yang menguning dan suara bip-bip kering dari mesin-mesin. Seorang suster parubaya sedang memeriksa infus. Melihatku membuka mata. Dia menghela napas pelan. Tatapannya penuh belas kasihan. Kamu sudah sadar. Seseorang di jalan melihatmu pingsan di pinggir jalan lalu membawamu ke sini. Untuk pertolongan pertama. Berhasil menyelamatkan nyawa ibunya. Tetapi bayimu keguguran karena terlalu banyak bekerja. Kelelahan parah. Ditambah lagi syok psikologis dan kedinginan. Maafkan aku. Maafkan aku. Kata-kata suster itu ringan tetapi terdengar di telingaku seperti bom paling kejam. Aku tidak menangis. Juga tidak merusak barang. Aku berbaring diam. Mataku terbuka lebar. Menatap kosong ke langit-langit yang berlumuran air hujan. Dalam pikiranku saat itu, semua suara dari dunia luar hening. Hanya ada bayangan senyum puas pria itu. Wajah licik ibu mertuaku. Dan suara napas terengah-engah selingkuhan itu yang menari-nari. Anakku telah meninggal. Dia belum sempat melihat matahari. Belum sempat kupeluk. Sudah dibunuh oleh orang-orang yang memiliki darah yang sama. Rasa sakit kehilangan anak telah mengukir lubang permanen di jiwaku. Membunuh Lan yang lemah lembut. Sabar. Dan penurut dulu. Sebaliknya, gunung es. Kebencian yang dingin dan tajam mulai terbentuk. Keluar dari rumah sakit dengan hutang biaya rumah sakit yang dibantu oleh sebuah yayasan amal. Aku menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Tanpa rumah. Tanpa uang. Tanpa kualifikasi profesional saat ini. Karena 5 tahun terakhir aku hanya melakukan pekerjaan kasar dan akuntan rendahan. Aku menyewa kamar kos yang bobrok seluas 9 meter persegi di daerah kumuh di pinggir kota. Atap seng yang sementara. Siang. Hari panasnya seperti terbakar. Malam hari angin dingin menusuk. Tetapi aku tidak punya hak untuk memilih. Aku memulai perjalanan mencari pekerjaan. Memegang ijazah sarjana desain interior yang sudah berdebu 5 tahun. Aku pergi kemana-mana dan selalu menerima gelengan kepala meremehkan. 5 tahun terakhir kamu tidak punya proyek desain yang berarti. Kamu juga tidak menguasai software baru. Perusahaan tidak bisa menerima orang yang ketinggalan zaman seperti kamu. Itulah jawaban yang sering kudengar puluhan kali.
Masa mudaku, otakku, telah terkuras habis untuk mendapatkan gelar master bagi pria pengkhianat itu. Kini aku menjadi orang yang tidak berguna di bidang yang dulu kucintai. Untuk bertahan hidup, agar tidak mati kelaparan sebelum melihat ibu dan anak itu membayar. Aku menggertakkan gigiku, melemparkan ijazah sarjanaku ke dasar tas ransel. Aku bekerja mencuci piring di warung-warung pinggir jalan. Menjadi petugas kebersihan toilet di pusat perbelanjaan. Tangan yang dulu memegang mouse untuk menggambar desain mewah, kini terendam bahan kimia pembersih hingga mengelupas dan luka-luka. Setiap malam pulang ke kamar kos, seluruh tubuhku terasa sakit seperti dipukuli hingga tulangnya remuk. Makanan sehari-hari hanya setengah potong roti kering atau semangkuk mie instan yang diencerkan. Tetapi aku tidak menangis lagi. Setiap kali aku membungkuk untuk membersihkan toilet atau mengangkat tumpukan sampah yang bau, aku selalu menyebut nama pria itu dalam hati. Kebencian adalah satu-satunya obat yang membuatku tidak menyerah. Hingga suatu hari, berkat rekomendasi dari seorang kenalan di lingkungan kos, aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran bintang 5 termewah di pusat kota. Untuk diterima di sini, aku harus belajar cara berjalan, membungkuk, belajar menahan penghinaan ketika dimarahi secara tidak beralasan oleh pelanggan. Gaji di sini lebih tinggi daripada petugas kebersihan. Dan yang terpenting, aku butuh uang. Sangat banyak uang untuk bertahan hidup. Di restoran ini, perbedaan kelas terlihat sangat jelas. Kami, para pelayan berseragam, diajari bahwa pelanggan adalah raja. Bahkan jika mereka menginjak-injakmu, kamu harus tersenyum dan meminta maaf. Aku sudah terbiasa dimarahi oleh pelanggan wanita kaya karena tidak sengaja menumpahkan setetes air. Terbiasa dimarahi habis-habisan oleh manajer di tengah lobi, hanya karena ada kerutan di taplak meja. Aku menarik diri, bekerja dalam diam seperti bayangan tanpa jiwa. Hatiku telah membeku. Tidak lagi merasakan penghinaan. Aku hanyalah mesin pencari uang untuk mempertahankan hidup. Kupikir hidupku akan terus terbenam dalam lumpur gelap itu hingga aku bertemu dengannya. Seorang pelanggan paling aneh yang pernah kulayani. Di tengah restoran tempat orang-orang mengenakan pakaian seharga ribuan dolar, memakai jam tangan Rolex, dan menggunakan parfum Tom Ford, dia justru muncul dengan penampilan yang sangat kontras. Dia sering datang pada malam hari ketika restoran sudah sepi pelanggan. Dia selalu memilih sudut paling tersembunyi dekat jendela. Pakaiannya selalu hanya kemeja berwarna abu-abu kusam atau biru muda. Kadang-kadang aku bahkan memperhatikan bagian kerah bajunya sedikit usang. Celana kainnya sederhana. Tidak memakai jam tangan mahal. Tidak membawa tas tangan bermerek. Terutama di antara menu yang penuh dengan hidangan mewah dan mahal seperti Wagyu beef, Alaska lobster. Dia selalu hanya memesan satu piring nasi goreng bawang putih dan semangkuk sup sayur bening. Pertama kali aku melayani mejanya, aku berpikir dia pasti pria yang gagal. Mungkin baru saja mengalami musibah sehingga mencari tempat mewah untuk menghabiskan sedikit uang yang tersisa, berharap menemukan penghiburan. Saat aku meletakkan piring nasi goreng di meja, karena tanganku lecet karena bahan kimia pencuci piring yang belum sembuh, aku sedikit goyah sehingga sendok stainless steel menabrak piring, mengeluarkan suara klontang. Wajahku pucat. Buru-buru membungkuk 90 derajat. Mulutku terbata-bata secara refleks karena pelatihan. Maaf, Tuan. Saya ceroboh. Mohon maafkan saya. Saya akan segera mengganti sendok dan garpu yang lain. Aku memejamkan mata menunggu cacian atau lambaian tangan memanggil manajer untuk memotong gajiku seperti yang sering dilakukan pelanggan sebelumnya. Tetapi tidak ada suara bentakan yang terdengar. Sebaliknya sebuah suara yang rendah, tenang, dan sangat lembut terdengar di atas kepalaku. Tidak apa-apa. Nak, tanganmu terluka ya, hati-hati. Jangan sampai infeksi. Kamu tidak perlu mengganti sendok. Biarkan saja. Aku terkejut mendongak. Mataku bertemu dengan sepasang mata yang cerah.
dalam, dan teguh. Dia tidak menatapku dengan tatapan meremehkan dari orang kaya yang menatap pelayan. Juga tidak ada belas kasihan dari atas. Dia menatapku dengan hormat sebagai seorang manusia. Memperlakukan sesama manusia. Saat itu, aku tidak tahu bahwa pria yang mengenakan kemeja lusuh yang sedang makan malam paling murah di restoran ini justru adalah orang yang akan merobek kabut kegelapan. Mengangkatku dari dasar jurang dan memberikan pukulan hukuman paling kejam kepada mereka yang pernah menjerumuskanku ke kematian. Kelembutan aneh dari pria berkemeja usang itu. Seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke permukaan danau yang membeku di hatiku. Bertahun-tahun bekerja keras sebagai istri, mesin pencari uang, lalu pembantu. Aku sudah terbiasa dengan cibiran dan kritikan. Pertanyaan. Tanganmu terluka ya darinya. Meskipun hanya sekadar sapaan basa-basi. Itu membuatku bingung hingga hampir meneteskan air mata. Hari-hari berikutnya, dia menjadi pelanggan setiaku. Dia selalu datang tepat pukul 8 malam. Memilih sudut meja yang paling tersembunyi. Memesan 1 piring nasi goreng bawang putih dan semangkuk sup sayur bening. Para pelayan wanita di restoran sering berbisik-bisik. Mencibir bahwa pelanggan meja nomor 12 itu pasti mahasiswa pengangguran atau insinyur rendahan. Datang ke restoran bintang 5, tapi makan seperti di warung biasa. Hanya Lan yang rajin melayani pelanggan miskin seperti itu. Tidak akan dapat uang tip. Aku mengabaikan ejekan itu. Bagiku, melayani dia adalah waktu paling nyaman selama jam kerja. Namanya Long. Dia jarang bicara. Sering membawa buku catatan kecil yang usang untuk menulis. Kadang-kadang saat restoran sepi, dia akan minum segelas air dan bertanya beberapa hal biasa kepadaku tentang cuaca, lalu lintas kota, atau kesulitan pekerjaan pelayananku. Ketulusan dan kesopanannya membuatku tanpa sengaja melepaskan pertahananku yang keras. Aku mulai bercerita kepadanya tentang jurusan desain interior yang pernah kubatalkan. Tentang impian masa remajaku yang terkubur di bawah debu kehidupan. Long mendengarkanku dengan sangat saksama. Matanya dalam. Kadang-kadang memancarkan kilatan tajam yang aneh. Tetapi dengan cepat menyembunyikannya di balik sikap tenang. Dia berkata, bakat seseorang sama seperti permata kasar. Terkubur lumpur tidak berarti hilang. Nilainya, selama kamu tidak menyerah pada diri sendiri. Suatu saat permata itu akan bersinar lagi, kata-katanya. Dari seorang pria asing yang makan nasi goreng murah. Menaburkan benih harapan kecil, namun sangat gigih di hatiku. Tetapi takdir sepertinya belum mau melepaskanku. Dunia ini memang bulat. Dan mereka yang menabur angin, cepat atau lambat akan menuai badai. Hanya saja dengan cara yang paling kejam. Malam itu adalah malam akhir pekan yang ramai. Aku bergegas membawa nampan makanan dari dapur ke area lobi utama ketika sebuah suara melengking yang familiar hingga membuatku muak terdengar dari belakangku. Oh, lihat siapa ini. Sepertinya Kak Lan. Mantan istri abang. Abang, pria tulang punggungku merinding. Aku berhenti. Nampan makanan di tanganku bergetar. Aku berusaha menenangkan diri. Aku perlahan berbalik. Hanya berjarak kurang dari 2 meter dariku. Pria itu mengenakan jas navy mahal. Tangannya memeluk pinggang. Selingkuhannya yang dulu. Wanita itu mengenakan gaun sutra merah yang terbuka. Kalung berlian berkilauan di lehernya. Bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Pria itu menatapku dari kepala hingga kaki. Matanya menyapu seragam pelayananku yang lusuh dan tanganku yang kasar. Lalu dia mendengus. Mengeluarkan tawa mengejek. Siapa sangka ini kamu dulu saat tanda tangan cerai. Mulutmu kaku sekali. Bilang akan pergi dengan tangan kosong dan tidak butuh uang kotor. Dariku. Bagaimana sekarang sudah sadar, harus jadi pelayan seperti ini. Memalukan. Bukan, dia berbicara dengan suara keras. Sengaja agar para pelanggan di sekitar mendengarnya. Selingkuhan itu juga ikut-ikutan.
Menggunakan sapu tangan beraroma parfum mahal untuk mengibas-ngibas di depan hidungnya seolah-olah aku adalah tumpukan sampah yang bau. Kak, berapa gaji kakak sebulan di sini? Cukup tidak untuk membeli tumit sepatu yang kupakai ini? Abang pria. Belakangan ini karirnya melesat. Uangnya tidak perlu dipikirkan. Kakak lihat. Meninggalkanku adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Melihat penampilan kakak sekarang, aku merasa sangat kasihan. Kata-kata yang memutarbalikkan fakta. Lancang hingga tak terbayangkan. Seperti seember air mendidih yang disiramkan ke dadaku. Siapa yang merebut pekerjaan? Siapa yang menumpang hidup? Siapa yang bekerja keras hingga matanya rabun untuk membayar biaya kuliahnya agar dia naik jabatan? Aku sangat marah hingga tenggorokanku tercekat. Dadaku berdebar kencang. Tetapi logikaku berteriak agar aku bersabar. Aku sedang bekerja. Jika aku memberontak, aku tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi juga harus menghadapi denda besar karena melanggar aturan restoran. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Berusaha agar suaraku tidak bergetar. Kita sudah berpisah. Kalian tidak punya hak untuk mencampuri hidupku. Tolong beri jalan agar aku bisa bekerja. Siapa yang mau mencampuri hidupmu yang membosankan dan lusuh itu? Aku adalah pelanggan VIP di sini. Aku punya uang. Jadi aku punya hak. Tapi aku rasa manajer di sini kerjanya kurang becus. Merekrut karyawan desa dengan wajah sial seperti ini untuk melayani pelanggan VIP. Kalau tidak hati-hati, makanan jatuh di bajuku. Kau tidak akan bisa menggantinya seumur hidup. Dia sengaja mengeraskan suara memanggil manajer restoran. Lihatlah karyawanmu. Sikapnya kasar. Wajahnya murung seperti ini merusak suasana makanku. Jika tidak mengganti pelayan, aku akan menulis keluhan di sistem restoran. Manajer itu pucat. Buru-buru menghampiri. Membungkuk meminta maaf kepada pria itu, lalu menatapku tajam. Membentakku agar aku membungkuk meminta maaf kepadanya. Aku menggertakkan gigiku. Air mata berlinang di sudut mataku. Di bawah tekanan manajer dan tatapan puas pria itu, kakiku terasa berat dan lunglai. Tepat saat lututku hendak menyentuh lantai untuk mengucapkan permintaan maaf yang memalukan, sebuah tangan kokoh tiba-tiba mencengkeram lenganku. Menarikku hingga berdiri tegak. Mengapa kamu harus meminta maaf kepada orang-orang yang tidak pantas menerima permintaan maaf? Aku terkejut menoleh. Itu Long. Dia tidak tahu sejak kapan telah meninggalkan sudut meja yang biasa. Berdiri tegak di sampingku. Masih mengenakan kemeja abu-abu lusuhnya. Tetapi karisma yang memancar darinya saat ini benar-benar mengalahkan jas mengkilap pria itu. Kau siapa? Berpakaian lusuh begini berani ikut campur urusan orang. Menyingkirlah sebelum aku memanggil satpam untuk mengusirmu dari sini. Kau tahu siapa aku? Aku tidak perlu tahu siapa kau dan kau juga belum cukup berkelas untuk tahu siapa aku. Tapi aku tahu satu hal. Orang yang menggunakan uang untuk menginjak-injak harga diri wanita. Terutama wanita yang pernah berbagi suka dan duka dengannya. Maka orang itu hanyalah sampah berkedok orang sukses. Orang sepertimu, cepat atau lambat kursi yang kau duduki akan hancur. Suara Long tidak keras tetapi tegas dan dingin hingga membuat pria itu terkejut. Wajahnya memerah padam. Berniat menyerang. Tetapi tatapan mata Long yang setajam pisau menancap padanya. Sebuah wibawa tak terlihat memancar membuat pria itu terdiam. Kakinya mundur selangkah. Melihat situasi tegang, manajer buru-buru menengahi. Mengundang pria itu dan selingkuhannya ke ruangan VIP lain. Sebelum pergi, pria itu tidak lupa menoleh dan melemparkan tatapan kesal dan mengancam kepadaku. Ketika kerumunan bubar, kakiku akhirnya tidak sanggup lagi menopang. Aku terduduk di sudut dinding. Air mataku akhirnya tumpah. Long tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam mengeluarkan sapu tangan bersih dari saku bajunya. Memberikannya kepadaku. Lalu berdiri melindungiku. Agar tidak ada yang melihat kelemahanku saat itu.
Tengah masyarakat yang penuh tipu daya dan penindasan ini, tindakan perlindungan kecil dari seorang pria asing berkemeja lusuh justru adalah penghiburan terbesar yang pernah kuterima. Sejak malam naas itu, aku dan Long menjadi lebih akrab. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang pria jahat itu. Juga tidak mengorek masa laluku. Dia hanya muncul setiap malam. Tetap dengan sepiring nasi goreng bawang putih. Tetap dengan semangkuk sup sayur. Tetapi ditambah dengan catatan kecil yang dijepit di bawah gelas air. Hari ini angin dingin. Ingat pakai jaket tebal ya. Atau jangan memaksakan diri bekerja lembur. Kesehatan adalah yang paling berharga. Nasihat-nasihat sederhana itu perlahan-lahan meresap ke dalam hatiku yang penuh luka. Menenangkan bekas luka yang belum sembuh. Musim dingin tahun itu datang lebih awal dan sangat dingin. Daerah kumuh tempatku menyewa sering mati listrik. Suatu malam pulang kerja di tengah hujan gerimis dan angin utara. Tubuhku yang memang sudah lemah benar-benar kelelahan. Aku ambruk tepat di depan pintu kamar kos. Demam tinggi. Selama 2 hari 2 malam. Aku terhanyut dalam delirium. Kadang-kadang melihat pria itu tertawa puas. Kadang-kadang mendengar tangisan anakku yang belum sempat terbentuk. Dalam delirium, aku berpikir mungkin aku akan mati kering di kamar bobrok ini. Mati tanpa ada yang tahu. Tanpa pesan terakhir. Tetapi kemudian perasaan hangat dan kasar menyentuh dahiku. Aku dengan susah payah membuka kelopak mataku yang berat. Cahaya kuning redup dari lampu pijar menyoroti wajah yang familiar. Itu Long. Dia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya memegang handuk hangat. Dengan hati-hati membersihkan keringat di dahiku. Melihatku sadar. Matanya yang dalam menunjukkan sedikit kelegaan. "Kenapa kamu di sini?" Aku bertanya terengah-engah. Tenggorokanku kering. 2 hari tidak melihatmu bekerja. Aku khawatir jadi aku. Bertanya alamat dari manajer restoran untuk mencarimu. Pintu kamar tidak terkunci. Aku masuk dan melihatmu demam tinggi dan pingsan. Sampai kapan kamu akan menyiksa dirimu sendiri? Suara Long rendah dan hangat. Mengandung nada teguran lembut tetapi penuh kepedihan. Di atas meja kayu lapuk di samping tempat tidur. Semangkuk bubur bawang dengan daun tiato mengepul panas. Long dengan hati-hati membantuku duduk. Mengenakan jaketnya di bahuku untuk menghangatkan. Dia sendiri menyuapkan setiap sendok bubur. Mendinginkannya lalu menyuapkannya kepadaku. Aku teringat dulu. Saat pria itu sakit, aku begadang semalaman untuk memasak bubur. Membeli obat. Membujuknya. Tetapi saat aku keguguran, tergeletak di bawah hujan dingin, dia justru tidur nyenyak di samping selingkuhannya. Namun sekarang, seorang pria miskin, tanpa hubungan darah, justru dengan penuh perhatian merawatku seperti harta karun. Bubur bawang hari itu terasa pahit, karena obat flu tetapi juga manis hingga aku makan sambil menangis. Tetesan air mata panas mengalir deras jatuh ke dalam bubur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun penuh badai, aku benar-benar merasa terlindungi. Ketika kesehatanku berangsur pulih, aku mulai memperhatikan Long lebih cermat. Dia berpakaian sederhana, menggunakan ponsel yang layarnya retak di satu sudut, mengendarai sepeda motor wave tua. Aku selalu menganggap dia sebagai insinyur, rendahan atau karyawan kantor tingkat rendah dengan gaji pas-pasan. Suatu malam akhir pekan, aku berinisiatif mengajaknya makan di warung siput pinggir jalan. Alih-alih membiarkannya makan nasi goreng di restoran mewah. Aku berpikir dia sudah miskin. Pasti sangat berhemat sehingga berani datang ke restoranku untuk makan setiap malam demi mendukungku. Di bawah lampu jalan yang remang-remang. Di tengah keramaian lalu lintas kota. Aku menatapnya. Bertanya terus terang. "Mas Long, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku hanyalah seorang wanita yang pernah menikah. Miskin. Masa depan suram. Apa kamu tidak merasa aku adalah beban?" Long berhenti mengupas siput. Mendongak menatap mataku. Dia tidak ragu. Nadanya mantap hingga aneh.
Karena dalam dirimu ada kebaikan dan ketabahan yang sangat sedikit wanita yang bisa pertahankan ketika terpojok. Kamu pernah mencintai orang yang salah. Pernah menginvestasikan masa mudamu di tempat yang salah. Tapi, itu tidak menentukan siapa dirimu. Bagiku, kamu lebih berharga dari semua hal fana di luar sana. Aku tidak punya banyak uang. Motorku juga tua. Tapi aku berjanji selama aku masih bernapas. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meneteskan air mata lagi karena kekejaman siapapun. Pernyataan cinta yang sederhana. Tanpa bunga mawar. Tanpa cincin berlian. Tetapi itu adalah sumpah paling tulus yang pernah ku dengar. Hatiku yang pernah membatu di bawah. Kehangatannya mulai hidup kembali dan berdetak kencang dengan irama cinta yang baru. Aku mengangguk. Setuju untuk menyerahkan sisa hidupku kepada pria miskin namun penuh kasih sayang ini. Aku berpikir dalam hati. Meskipun di masa depan hanya makan nasi dengan lauk sederhana. Selama ada dia sebagai tumpuan. Aku rela. Aku akan menggunakan kedua tanganku ini untuk bekerja keras sekali lagi membangun keluarga. Dan kali ini aku akan melindungi pria ini dengan segala cara. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun damai. Tidak ada iring-iringan mobil pengantin yang mewah. Tidak ada hidangan mewah di restoran mahal. Juga tidak ada gaun pengantin bertahtakan kristal yang megah. Aku mengenakan kebaya sutra putih sederhana yang kubeli di toko barang bekas. Rambutku disanggul tinggi dihiasi beberapa bunga lily of the valley. Long mengenakan jas hitam yang pas. Meskipun bahannya bukan merek mahal. Dia tampak berwibawa dan mantap. Membuat siapapun yang melihatnya merasa hormat. Kami berboncengan dengan sepeda motor wave tua menuju kantor kelurahan. Surat nikah seharga 50 mm. Dua tanda tangan berdampingan. Secara resmi menyatukan dua kehidupan yang seolah telah jatuh ke dasar masyarakat. Malam itu, alih-alih mengadakan pesta pernikahan, kami membeli sedikit buah-buahan. Sedikit daging enak untuk dimasak sendiri. Di apartemen studio yang disewa Long. Dia membersihkan rumah dengan rapi. Menyalakan beberapa lilin aromaterapi. Menuangkan 2 gelas anggur merah jenis murah. Di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Long mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya bukan cincin berlian berkilauan seperti di film. Melainkan hanya sebuah cincin perak bundar polos. Begitu sederhana tanpa hiasan apapun. Dia dengan lembut menyematkan cincin itu di jari manisku. Lalu memberikan ciuman yang sangat lembut. Maafkan aku. Sekarang aku belum bisa memberimu pesta pernikahan yang mewah. Juga belum bisa membelikanmu cincin mahal. Tapi cincin perak ini utuh. Tanpa awal dan tanpa akhir. Seperti cintaku padamu. Utuh, dan tidak akan pernah terputus. Beri aku sedikit waktu lagi ya. Aku akan memberimu semua yang terbaik di dunia ini. Aku memeluknya erat-erat. Air mata kebahagiaan tumpah membasahi bahunya. Bagiku saat ini, uang, ketenaran, status sosial, semua itu tidak berarti. Aku pernah mengabdi pada seorang pria yang mencapai puncak ketenaran, lalu dia membuangku seperti kain lap lusuh. Sekarang, aku hanya membutuhkan seorang pria yang tahu menghargai bekas luka di tanganku. Tahu sakit ketika aku menangis. Tahu memasak bubur untukku ketika aku sakit. Aku percaya bahwa kedamaian yang Long berikan adalah hadiah tak ternilai yang Tuhan berikan setelah hari-hari di neraka. Setelah menikah, hidup kami berjalan tenang seperti aliran sungai kecil. Aku masih melanjutkan pekerjaan sebagai pelayan di restoran, tetapi suasana hatiku jauh lebih ceria dan bersemangat. Long bilang dia bekerja sebagai konsultan proyek untuk beberapa perusahaan kecil. Pekerjaannya fleksibel. Kadang-kadang harus bepergian keluar kota. Gajinya setiap bulan yang dia berikan kepadaku tidak banyak. Hanya cukup untuk biaya hidup dasar dan sedikit menabung. Tetapi yang paling membuatku terharu adalah setiap kali dia di rumah. Dia selalu mencuci pakaian, membersihkan rumah, berbelanja.
dan memasak agar aku bisa beristirahat setelah lelah bekerja. Ada beberapa malam aku pulang kerja shift malam. Meskipun hujan dan dingin, Long tetap sabar menungguku di halte bus dengan jas hujan cadangan dan botol air hangat di tangannya. Gambaran pria tinggi besar yang berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Matanya bersinar. Senyumnya cerah ketika melihat bayanganku turun dari bus telah menjadi lukisan terindah dalam jiwaku. Aku bahagia. Kebahagiaan kecil, sederhana, dan sangat tulus. Aku tidak tahu bahwa kesederhanaan itu, sepeda motor tua itu, dan bahkan gaji sedikit yang dia berikan kepadaku, semuanya hanyalah kedok sempurna dari seorang dewa yang menyembunyikan diri. Aku tidak tahu bahwa suami miskin yang tidur memelukku setiap malam di apartemen studio Riot itu justru adalah orang yang memegang kendali hidup dan mati puluhan ribu karyawan. Mengelola proyek-proyek real estate dan telekomunikasi bernilai triliunan rupiah. Dia menyembunyikan identitas aslinya bukan untuk menipuku, tetapi untuk mencari cinta yang paling murni. Seorang wanita yang mencintainya karena dirinya sendiri, bukan karena aura cemerlang yang disebut ketua dewan direksi. Dan kebenaran yang mengejutkan itu, bersama dengan pembalasan dendam paling kejam dan memuaskan yang pernah kulihat dalam hidupku, terungkap pada suatu malam badai. Malam yang naas. Ketika roda takdir berputar, memaksa mereka yang paling sombong dan pengkhianat untuk berlutut di kaki wanita yang pernah mereka injak-injak dengan kejam. Kedamaian singkat bersama Long membuatku hampir melupakan dendam masa lalu. Aku mengira hidupku mulai sekarang akan menjadi rangkaian hari-hari yang tenang di rumah kecil yang hangat. Tetapi takdir sepertinya suka menguji batas ketahanan manusia. Tepat pada hari peringatan 1 bulan pernikahan kami, mimpi buruk bernama masa lalu sekali lagi mengetuk pintu. Dan kali ini membawa penghinaan yang jauh lebih kejam. Sore itu, manajer restoran mengumpulkan semua karyawan. Wajahnya tegang tetapi terlihat jelas sikap menjilat. Dia mengumumkan dengan lantang bahwa malam ini restoran telah disewa oleh seorang pelanggan super VIP yang memesan seluruh ruang pesta kerajaan terbesar. Pelanggan ini baru saja diangkat menjadi direktur regional dari salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di negara ini dan ingin mengadakan pesta perayaan serta mengundang seluruh jajaran pimpinan menengah untuk ikut bersenang-senang. Manajer meminta semua karyawan untuk mengerahkan 100% tenaga. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku ditugaskan langsung untuk melayani di ruang pesta kerajaan. Baru saja mendorong troli penuh botol anggur Prancis mahal. Melangkah masuk ke ruangan. Aku sudah merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan, suara gelas beradu dan tawa riuh puluhan pria berjas mewah terdengar. Dan duduk angkuh di kursi utama, pusat dari segala sanjungan, tidak lain adalah pria itu di sampingnya. Selingkuhan genit yang dulu kini mengenakan gaun malam hitam berpotongan rendah. Tangannya penuh perhiasan berlian berkilauan. Dia dengan genit menuangkan anggur untuk pria itu. Sesekali melirik angkuh ke sekitar. Seolah-olah dia adalah ratu pesta. Tanganku gemetar. Troli sedikit menabrak pintu mengeluarkan suara klontang. Suara kecil itu segera menarik perhatian orang-orang di ruangan itu. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Pria itu perlahan menoleh. Ketika matanya bertemu dengan wajahku, pupil matanya melebar sesaat karena terkejut. Tetapi segera setelah itu, senyum licik dan jahat terbentuk di sudut bibirnya. Oh, lihat siapa ini. Direktur pergi ke pesta. Sedangkan mantan istri direktur jadi pelayan. Pendorong troli. Memang Tuhan itu adil. Karma itu nyata. Saudara-saudara, lihatlah ini adalah mantan istriku yang kampungan dan miskin yang kuusir beberapa tahun lalu. Hari ini aku menyewa seluruh ruangan ini. Layani dengan baik. Kalau aku senang, aku akan memberimu beberapa uang untuk membeli baju baru karena melihat seragammu yang lusuh dan robek. Aku tidak selera makan. Kerumunan itu tertawa menjijikkan. Selingkuhan itu menutup mulutnya sambil tertawa kecil.
Sengaja menunjukkan cincin berliannya yang berkilauan di tangannya untuk memprovokasi. Abang pria. Abang jahat sekali. Bagaimanapun juga dia pernah jadi istrimu. Kenapa abang membiarkannya jadi pelayan begini, Kak Lan? Dulu, kakak merebut hasil kerja abang pria dan memaksanya menafkahi kakak. Sekarang setelah bercerai tidak ada yang menafkahi jadi harus bekerja rendahan begini. Sungguh kasihan. Kata-kata yang memutarbalikkan fakta. Lancang hingga tak terbayangkan. Seperti seember air mendidih yang disiramkan ke dadaku. Merampas pekerjaan. Menumpang hidup. Siapa menafkahi siapa? Siapa yang bekerja keras hingga matanya rabun untuk membayar biaya kuliahnya agar dia naik jabatan dan maju? Aku sangat marah hingga tenggorokanku tercekat. Dadaku berdebar kencang. Tetapi logikaku berteriak agar aku bersabar. Aku sedang dalam jam kerja. Jika aku memberontak, aku tidak hanya akan kehilangan pekerjaan tetapi juga harus menghadapi denda besar karena melanggar aturan restoran. Aku menunduk, menggigit bibirku hingga berdarah. Diam-diam mendorong troli anggur menuju meja pesta. Aku bertekad untuk menganggap mereka tidak ada. Hanya perlu menyelesaikan tugasku lalu segera pergi dari sini. Tetapi binatang buas itu tidak akan mudah melepaskan mangsanya ketika mangsa itu sedang lemah. Ketika aku memegang botol anggur merah dan menuangkannya ke gelas pria itu, dia sengaja menyenggol lenganku dengan kuat. Gelas kaca miring. Aliran anggur merah pekat tumpah di atas meja kaca. Beberapa tetes kecil mengenai celana panjangnya. Dasar wanita sialan. Bagaimana kau bekerja? Apa kau tahu jas yang kupakai ini adalah jahitan tangan asli impor dari Italia? Nyawamu yang murah itu dijual pun tidak akan bisa mengganti satu kerutan pun di celana ini. Dia berteriak. Berdiri. Aku terkejut mundur. Belum sempat mengucapkan maaf. Wam. Seluruh gelas anggur merah pekat di tangannya disiramkan langsung ke wajahku. Cairan dingin. Pedas. Langsung menusuk mataku. Mengalir deras ke rambutku dan membasahi kemeja seragam putihku. Aku mengusap wajahku. Pahit memejamkan mata. Tawa ejekan dari para pria di sekitar terdengar seperti pisau yang menusuk gendang telinga. Aku beritahu ya, Lan. Wanita murahan sepertimu. Setelah bercerai denganku, hanya bisa jadi pelayan atau pemungut sampah. Hari ini aku menyewa seluruh ruangan ini untuk merayakan jabatan direkturku. Kau menumpahkan anggur di meja. Aku menyiramkan seluruh gelas ke wajahmu itu masih ringan. Berlututlah. Gunakan lap di tanganmu untuk membersihkan sepatu baruku. Nanti aku suruh manajer memberimu beberapa ratus ribu rupiah untuk membeli obat penghilang rasa malu. Ruang VIP menjadi sunyi mematikan. Puluhan pasang mata tertuju padaku. Menunggu adegan penghinaan yang memalukan. Darah panas mengalir ke otakku. Aku mendongak cepat. Mataku merah menatap tajam pria jahat di depanku. Aku mencengkeram erat lap di tanganku. Lalu melemparkannya ke lantai. Aku adalah pelayan. Bukan budakmu. Anggur itu tumpah karena kau sengaja menyenggol tanganku. Aku akan memanggil manajer untuk menyelesaikan tagihan. Tapi menyuruhku berlutut membersihkan sepatumu. Jangan bermimpi. Beraninya kau membantahku wanita ini. Hari ini jika aku tidak memukulmu hingga babak belur, maka aku bukan bermarga trans. Dia menggeram seperti binatang buas yang gila. Mengangkat tangannya, mengarahkan ke pipiku dan mengayunkan ke bawah. Aku memejamkan mata erat-erat. Mengeraskan tubuhku menunggu tamparan yang memekakan telinga. Tetapi 1 detik, 2 detik berlalu. Tidak ada rasa sakit yang datang. Sebaliknya terdengar suara BRAK memekakan telinga. Pintu kayu jati tebal ruangan VIP didobrak dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah sosok pria tinggi besar mengenakan jas hitam hasil jahitan tangan yang rapi. Kemejanya terbuka 2 kancing, menunjukkan penampilan yang penuh aura pembunuh. Melangkah panjang menuju meja pesta. Kehadiran yang tiba-tiba dengan aura yang mendominasi membuat seluruh ruangan membeku.
Lengan pria itu yang menggantung di udara dicekram erat oleh tangan Long yang kuat seperti penjepit lalu ditekuk ke belakang. Aku melongo, terkejut dan terheran-heran. Pria yang berwibawa luar biasa itu memancarkan aura pembunuh yang membuat orang sesak napas. Tidak lain adalah Long, suamiku yang sederhana. Pria yang mengendarai motor Wave tua atau mengenakan kemeja lusuh. Tetapi saat ini, di tubuhnya tidak ada sedikit pun kelemahan. Matanya tajam seperti pedang, menancap tajam ke wajah pria itu yang pucat karena kesakitan. Sejak kapan kau menjadi direktur di perusahaanku sampai aku tidak tahu beraninya kau menyuruh istriku berlutut? Plak, sebuah tamparan keras menghantam wajah pria itu. Pukulan itu begitu kuat sehingga pria berbobot lebih dari 70 kilogram itu terjatuh dari kursi. Kepalanya membentur tepi meja kaca. Darah mimisan mengalir deras. Kerumunan itu serentak berdiri. Suara kursi bergesekan dengan lantai terdengar menusuk telinga. Beberapa bawahan pria itu berniat menyerang. Tetapi ketika mereka melihat wajah Long dengan jelas di bawah cahaya lampu kristal, mereka serentak terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Seorang wakil direktur terbata-bata. Kakinya gemetar. Pak Ketua. Kenapa Anda di sini? Kata ketua keluar seperti bom nuklir yang meledak di tengah ruangan. Pria itu yang sedang terhuyung-huyung memegangi wajahnya di lantai. Mendengar dua kata itu, langsung mendongak. Pupil matanya mengerut ekstrem. Kesombongan dan keangkuhan tadi lenyap tak berbekas. Digantikan oleh kengerian yang tak bisa disembunyikan. Dia ternganga menatap Long lalu menatapku. Wanita yang basah kuyup karena anggur itu sedang ditarik Long ke dalam pelukannya untuk dilindungi. Pak Ketua Huang Long. Anda suami saya. Tidak. Suami bulan ini. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Seorang pengkhianat yang menguras darah dan tulang sumsum mantan istrinya untuk mendaki posisi rendahan ini lalu menggunakan posisi yang kuberikan untuk menghina istriku. Kau pikir aku buta atau kau pikir aku sudah mati? Suara Long rendah tetapi membawa tekanan yang luar biasa hingga udara di ruangan itu seolah tersedot habis. Dia melepaskan jas hitam bermerek dari tubuhnya. Dengan hati-hati mengenakannya di bahuku, menutupi kemeja tipisku yang basah kuyup karena anggur. Dia berbalik menatap para pria yang meringkuk ketakutan. Pesta malam ini siapa yang menyetujui biayanya? Siapa yang buta sehingga mengangkat sampah ini ke posisi direktur regional? Manajer HRD terbata-bata melangkah maju. Keringat bercucuran seperti mandi. Maaf, Pak Ketua. Ini karena direktur pemasaran menilai kinerja. Pria ini sangat baik pada kuartal lalu. Jadi baru dipromosikan. Kami sungguh tidak tahu dia punya dendam dengan nyonya. Prestasi seorang pria yang bahkan tidak memiliki moral sebagai manusia. Membuang istri lamanya saat susah. Berselingkuh dengan wanita bersuami untuk mendapatkan kontrak. Kau sebut itu prestasi asisten Lim. Seorang pria berjas melangkah cepat dari luar pintu. Membungkuk hormat. Ya, Pak Ketua. Segera batalkan keputusan pengangkatan direktur regional untuk pria trans. Umumkan pemecatan segera. Sebutkan alasannya pelanggaran berat etika profesional dan merusak citra perusahaan secara serius. Sekaligus lakukan audit ulang semua kontrak yang dia tanda tangani dalam 3 tahun terakhir. Jika ada indikasi korupsi, menerima komisi ilegal, segera serahkan berkasnya ke kepolisian. Setiap perintah Long jatuh seperti pukulan mematikan. Memutus sepenuhnya jalan hidup pria pengkhianat itu. Pria itu benar-benar hancur. Dia merangkak di lantai. Meskipun darah mimisan mengalir deras. Berusaha meraih kaki Long. Pak Ketua. Saya mohon. Anda ampuni saya. Saya salah. Saya buta tidak menyadari gunung besar. Saya sudah berusaha 5 tahun untuk mencapai posisi ini. Anda tidak bisa mengambil semuanya dari saya hanya karena seorang wanita. Lan, katakan sesuatu. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Kamu tidak.
Bisa melihatku mati begitu saja. Permohonan yang hina dan memalukan itu membuatku muak. Dia masih menggunakan nada menjijikkan itu. Masih berpikir bahwa karirnya lebih mulia daripada martabat seorang wanita. Aku melangkah maju, menepis keras tangannya yang kotor dari ujung celana Long. Mataku dingin seperti gunung es yang mengambang ribuan tahun. Suami istri hari kau membawa selingkuhan ini berguling-guling di tempat tidurku. Apa kau memikirkan tentang suami istri hari kau dan ibumu mengusirku dari rumah dengan tangan kosong di tengah malam badai hingga aku kehilangan anakku yang belum terbentuk? Apa kau memikirkan tentang suami istri hari ini ketika kau menyiramkan anggur ini ke wajahku? Memaksaku berlutut menjilat sepatumu di depan puluhan orang. Apa kau memikirkan tentang suami istri? Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu lagi. Mulai saat ini, apapun yang kau rampas dariku, aku akan mengambilnya kembali. Dengan tanganku sendiri. Semuanya. Kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Pernyataanku tegas dan jelas. Menghantam wajah mereka yang pernah menginjak-injakku. Pria itu terduduk di lantai. Matanya kosong putus asa. Selingkuhannya gemetar meringkuk di sudut dinding. Dia adalah wakil direktur dari sebuah perusahaan rekanan kecil. Tentu saja dia tahu seberapa besar kekuasaan perusahaan Huang Long. Cukup dengan Long berdeham sekali, perusahaannya juga akan bangkrut dalam sekejap. Menyadari situasi telah berbalik sepenuhnya. Selingkuhan itu dengan cepat berbalik arah. Dia menyerang. Menampar wajah pria itu hingga matanya berkunang-kunang lalu berteriak menangis palsu. Dasar bajingan. Kau menipuku. Kau bilang kau sudah bercerai dari istri tua yang kejam itu untuk bersamaku. Ternyata kau adalah parasit. Memanfaatkan lalu membuang. Pak Ketua. Nyonya. Jangan salah paham. Aku juga hanya korban yang ditipu perasaannya oleh bajingan ini. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Pria itu melotot menatap selingkuhannya yang dulu dia manjakan dan penuhi dengan tas tangan dan perhiasan berlian. Dia dengan pahit menyadari bahwa cinta yang dibangun di atas dasar materi dan pengkhianatan pada akhirnya hanyalah lumpur busuk. Mereka saling menyerang dan mencaci maki di tengah ruang pesta yang megah di hadapan para bos besar yang dulu menjilat pria itu. Sebuah drama yang canggung dan konyol hingga ke puncaknya. Long tidak repot-repot melirik pasangan sampah itu lagi sedetik pun. Dia berbalik, merangkul erat bahuku yang gemetar. Dengan lembut mencium rambutku yang masih berbau anggur. Istriku sayang. Drama ini sudah selesai di sini. Sampah biarlah orang lain yang membersihkan. Tanganmu akan kotor jika menyentuhnya. Kita pulang saja. Asisten Lim mendekat. Dengan hormat membuka pintu ruang VIP. Long membantuku keluar dari ruangan yang pengap. Itu. Meninggalkan di belakang suara tangisan histeris pria itu dan bisik-bisik yang mengguncang. Saat melewati meja resepsionis. Manajer restoran. Orang yang tadi membentak dan memaksaku berlutut meminta maaf kepada pria itu. Kini berlutut di tanah. Wajahnya pucat pasi. Keringat bercucuran. Pak Ketua. Nyonya. Saya pantas mati. Saya buta tidak menyadari Nyonya menyamar sebagai pelayan untuk menginspeksi restoran. Mohon berikan saya satu kesempatan. Long berhenti. Melangkah. Dengan dingin melemparkan keputusan. Sebuah restoran bintang 5 milik perusahaan membiarkan terjadinya diskriminasi. Penghinaan terhadap karyawan. Melindungi perilaku preman pelanggan. Mulai besok. Seluruh manajemen cabang ini kemas barang dan berhenti bekerja. Perusahaan Huang Long tidak memelihara orang pengecut dan tidak bermoral. Aku tidur di dalam mobil Maybach hitam Long. Menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. Rasanya semua yang terjadi seperti mimpi yang paling aneh. Pria yang biasanya mengenakan kemeja lusuh memboncengku dengan motor wave tua untuk makan siput di pinggir jalan. Ternyata adalah orang yang mengendalikan perekonomian seluruh wilayah. Sesampainya di penthouse mewah yang terletak di lantai tertinggi gedung pencakar langit termahal di kota. Tempat yang Long bilang, inilah rumah kami yang sebenarnya.
Aku sudah disiapkan air mandi herbal hangat oleh pelayan. Membersihkan bau anggur amis. Aku melangkah ke balkon. Melihat ke bawah ke kota. Yang bersinar terang dengan lampu-lampu di bawah. Long dengan lembut mendekat. Memelukku dari belakang. Dagunya bersandar di bahuku. Aku minta maaf karena menyembunyikannya darimu. Awalnya aku hanya ingin lari dari pernikahan bisnis yang penuh perhitungan. Ingin mencari seorang wanita yang mencintaiku karena diriku sendiri. Bukan karena status ketua dewan direksi. Tapi ketika aku melihatmu menderita di restoran, aku sudah berniat mengungkapkan identitasku untuk membawamu pulang. Hanya saja aku ingin menunggu waktu yang tepat. Menunggu hari ketika sampah-sampah itu naik setinggi-tingginya. Agar aku bisa dengan tanganku sendiri menjatuhkan mereka ke lumpur hitam. Menuntut keadilan untuk air matamu. Aku berbalik. Meletakkan kedua tanganku di wajahnya yang tegas. Tersenyum tenang. Kamu tidak perlu minta maaf. Berkat kamu menyembunyikannya. Aku baru menyadari bahwa di dunia ini masih ada cinta yang tulus. Tanpa pamrih. Kamu telah meminjamkan bahu ketika aku berada di titik terendah. Mulai sekarang aku akan berdiri bersamamu di puncak ini. Tidak akan pernah menunduk di hadapan siapapun lagi. Keesokan paginya, badai sebenarnya baru mulai menerpa pria itu. Keputusan pemecatan direktur regional dikeluarkan di seluruh sistem perusahaan. Tetapi mimpi buruknya tidak hanya berhenti di situ. Hukuman dari seorang pria berkuasa yang sangat mencintai istrinya. Lebih kejam dan menyeluruh dari apa yang bisa kubayangkan. Pria itu tidak hanya kehilangan pekerjaannya. Tetapi dia juga terjerumus ke dalam jebakan hutang yang tak berdasar yang diciptakan oleh kesombongan dan keserakahannya sendiri. Pemecatan pria itu bukan hanya keputusan administratif semata. Itu adalah guntur yang menggelegar yang mengguncang seluruh dunia bisnis kota. Asisten Lim. Di bawah arahan langsung Long. Bekerja. Dengan cara yang paling dingin dan menyeluruh. Pagi itu. Saat aku sedang menikmati secangkir teh chamomile di balkon penthouse yang bermandikan matahari. Long meletakkan setumpuk dokumen di meja batu. Tersenyum sambil mengusap kepalaku. Dia berkata, drama yang seru baru saja mencapai puncaknya. Berkas audit internal telah dirilis. Dalam 3 tahun sebagai manajer dan wakil direktur, pria itu telah menggunakan nama perusahaan Huang Long untuk menerima komisi ilegal dari kontraktor infrastruktur. Jumlah uang yang dikorupsi tidak sedikit. Mencapai miliaran rupiah. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan uang itu untuk menafkahi selingkuhan. Membeli barang bermerek. Dan memoles namanya. Perusahaan Huang Long segera menyerahkan berkasnya ke lembaga investigasi ekonomi. Sekaligus mengirimkan pemberitahuan internal kepada semua mitra dan perusahaan afiliasi di industri. Itu adalah perintah boikot paling kejam. Pemberitahuan terselubung tetapi memiliki bobot ribuan kilogram. Siapapun yang berani mempekerjakan pria trans, berarti secara resmi menyatakan perang dengan perusahaan Huang Long. Hanya dalam 1 malam. Nama pria trans dari seorang bintang yang sedang naik daun. Seorang direktur regional muda yang menjanjikan. Berubah menjadi seorang kusta di kalangan elit. Panggilan lamaran kerjanya semua ditolak mentah-mentah. Orang-orang yang kemarin bersulang dan menjilatnya. Hari ini buru-buru memblokir nomor teleponnya. Menganggapnya seperti penyakit yang harus dihindari. Tetapi itu belum pukulan paling mematikan. Kesombongan dan keserakahan pria itu telah menggali kuburnya sendiri tanpa jalan keluar untuk mempersiapkan jabatan direktur regional. Hanya seminggu sebelumnya, pria itu telah menghabiskan seluruh uang tabungannya. Ditambah meminjam uang dengan bunga tinggi dari luar untuk membeli mobil Mercedes seharga 6 miliar rupiah secara mencicil dan sebuah villa di pinggir kota untuk pamer kepada rekan bisnis dan menyenangkan selingkuhannya. Dia yakin bahwa dengan gaji dan tunjangan direktur, hanya dalam beberapa bulan dia akan melunasi hutangnya. Namun ketika kursi direktur itu patah sebelum sempat diduduki dengan nyaman, sumber penghasilan terputus sepenuhnya. Bunga beranak pinak mulai bertambah dengan kecepatan yang mengerikan.
Para preman penagih hutang yang bertato tidak memiliki kesabaran. Seperti bank, mereka mulai datang langsung ke apartemen mewah, tempat pria itu tinggal bersama ibunya, untuk mendobrak pintu, menyiram cat, dan menagih hutang. Pada saat yang sama, selingkuhan yang berbalik arah juga menerima karmanya. Perusahaan rekanan tempat dia bekerja sebagai wakil direktur diputus semua kontraknya oleh perusahaan Huang Long. Dengan alasan pelanggaran standar etika mitra, perusahaan itu menghadapi risiko kebangkrutan. Marah karena terseret, direktur perusahaan itu menampar selingkuhan itu tepat di rapat koordinasi, melucuti semua jabatannya dan mengusirnya tanpa kompensasi sepeser pun. Dia menjadi seorang wanita pengangguran, menyandang nama pelakor yang menghancurkan dan diboikot oleh seluruh industri. Dua orang yang dulu bergandengan tangan mencibir dan menghinaku di restoran bintang 5. Kini saling menyerang dan mencaci maki seperti dua binatang buas yang kelaparan. Selingkuhan itu membawa semua tas tangan bermerek, perhiasan mahal yang pernah pria itu berikan. Diam-diam memanggil taksi dan pergi pada malam itu. Memblokir semua kontak. Meninggalkan pria itu sendirian di rumah yang penuh bau cat merah, hutang, dan surat panggilan pengadilan ekonomi. Aku duduk melihat laporan yang dikirimkan asisten Lim melalui layar komputer. Hatiku tenang seperti permukaan danau tanpa riak. Tidak ada kebahagiaan berlebihan. Juga tidak ada belas kasihan sedikit. Pun, aku menyadari sebuah kebenaran yang kejam. Ketika seseorang rela menjual martabatnya demi kehormatan semu, kehormatan semu itu hanya akan seperti istana pasir. Ketika badai datang, semuanya akan hancur lebur, tanpa meninggalkan jejak. Aku menutup laptop, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Udara di puncak menara ini sangat segar. Aku pernah berpikir akan mengubur masa mudaku dalam caci maki ibu mertua, dalam pengkhianatan suami. Tetapi sekarang, berkat Long, aku berdiri di posisi yang tidak akan pernah bisa mereka raih seumur hidup. Namun pria itu belum menyerah. Sifat pengecutnya, kebiasaan menumpang hidup pada wanita, sekali lagi muncul, mendorongnya ke langkah putus asa terakhir. Sekitar seminggu setelah malam di restoran, ketika aku baru saja keluar dari klinik kecantikan mewah di bawah pengawalan dua pengawal pribadi, sesosok bayangan lusuh tiba-tiba muncul dari sudut tersembunyi tempat parkir. Kedua pengawal segera bereaksi, menangkap orang itu dan menindihnya di atas kap mobil Maybach. Ampuni aku, Lan. Ini aku. Pria. Tolong suruh mereka melepaskanku. Aku hanya ingin bicara denganmu sebentar. Suara memohon yang serak dan menyedihkan terdengar. Aku mengerutkan kening, mengisyaratkan pengawal untuk melonggarkan cengkeraman. Pria itu terhuyung-huyung berdiri. Aku hampir tidak mengenali pria di depanku. Tidak ada lagi jas navy mengkilap. Tidak ada lagi parfum mahal. Tidak ada lagi rambut disisir rapi dengan gel. Pria itu kini mengenakan kemeja kusut. Beberapa kancingnya copot. Janggutnya tidak dicukur. Matanya bengkak merah karena begadang semalaman. Wajahnya cekung. Di pipinya masih ada bekas memar sisa tamparan Long. Atau mungkin karena penagih hutang memukulinya. Dia menatapku. Matanya penuh hasrat dan penyesalan palsu. Dia mengulurkan tangan berniat menyentuh ujung gaun sutra bermerekku. Tetapi ketika bertemu dengan tatapan tajam pengawal, dia buru-buru menarik tangannya, berlutut di atas aspal yang panas. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Sayang, hari-hari ini aku hidup bagai neraka. Wanita jalang itu menipuku habis-habisan lalu kabur. Para preman mengancam akan memotong uratku. Polisi juga memanggilku untuk urusan korupsi. Lan, demi 5 tahun pernikahan kita, demi dulu aku pernah menerjang hujan membelikanmu bubur. Tolong, mintakan ketua untuk memberiku jalan keluar. Bisakah cukup dengan kau mengucapkan sepatah kata? Dia akan mencabut berkas audit.
Para preman juga akan takut dan tidak berani menagih hutang kepadaku lagi. Aku berdiri menatapnya. Mataku dari atas menatap ke bawah. Dingin, angkuh, dan jijik tak terkira. Kehinaan dirinya saat ini sama sekali tidak membangkitkan sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Aku tersenyum tipis. Tumit sepatuku berdetak pelan di aspal. Mengeluarkan suara dingin. Kau menyebut tentang ikatan suami istri. Kau menyebut tentang bubur bawang dulu. Baiklah. Biar ku tanya kau. Siapa yang telah mengorbankan 5 tahun masa mudanya? Bekerja keras hingga matanya rabun untuk membiayai kuliahmu. Agar kau punya uang untuk menyuap atasan. Siapa yang dengan kejam mengusirku dari rumah? Di tengah malam badai hingga aku kehilangan anak pertamaku. Siapa yang menyiramkan segelas anggur ke wajahku? Memaksaku berlutut menjilat sepatumu di depan puluhan orang. Setiap kata-kataku seperti pukulan palu yang menghantam wajahnya. Pria itu gemetar. Kedua tangannya memegangi kepalanya. Mulutnya terbata-bata tidak bisa berkata-kata. Saat itu aku kesurupan. Aku ditipu oleh wanita iblis itu. Lan, aku mohon padamu. Hanya kali ini saja aku akan jadi sapi atau kuda untuk membalas budimu. Sapi atau kuda milikmu. Di rumahku tidak kekurangan. Aku memotong perkataannya. Suaraku setajam pisau. Kau pikir aku bodoh kau datang ke sini memohon bukan, karena kau menyesal telah mengkhianatiku. Kau datang ke sini karena kau takut masuk penjara. Takut para preman akan membunuhmu. Jika malam itu di restoran Long tidak muncul sebagai ketua, tetapi hanya sebagai satpam rendahan, maka hari ini aku sudah menjadi bahan tertawaan seluruh kota di bawah kakimu. Tidak, Lan. Kamu tidak bisa sekering itu. Kamu kan nyonya ketua. Satu perkataanmu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ibuku sedang sakit. Terbaring di rumah. Dia terus-menerus menyebut namamu. Kalau tidak kasihan padaku, kasihanilah ibu. Bagaimanapun juga dia pernah jadi ibu mertuamu. Mendengar nama Nyonya Loan, api dendam di hatiku kembali membara. Aku melangkah maju, membungkuk dekat ke wajahnya, menggeram setiap kata. Pulanglah dan katakan pada wanita itu. Hari dia melemparkan kantong plastik berisi pakaian lusuhku ke lorong. Menyebutku wanita mandul yang boros makan. Aku sudah mengukirnya dalam hati. Balasan karma untuknya sekarang baru dimulai. Pulanglah dan jual rumah. Jual ginjalmu untuk mengganti kerugian perusahaan. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Kalau tidak, aku tidak berani menjamin para preman hanya akan menagih hutang dengan baik-baik seperti sekarang. Aku berbalik dan masuk ke mobil. Pria itu panik mengejar. Berniat meraih pintu mobil. Tetapi kedua pengawal dengan cepat menendangnya hingga terpental jauh. Mobil Maybach menyala dan melaju mulus. Meninggalkan di belakang suara jeritan putus asa yang memekakan telinga dari pria jahat itu. Melihat melalui kaca spion, aku melihat pria itu sedang diapit oleh dua pria bertato yang mengendarai sepeda motor. Menarik rambutnya masuk ke gang kecil. Harga dari kesombongan dan kebohongan akhirnya harus dibayar dengan darah dan air mata. Kejatuhan pria itu menyeret Nyonya Loan ke dalam kesulitan. Wanita jahat yang pernah membantu putranya. Menyiksaku. Apartemen mewah yang dulu dia banggakan kepada sanak saudara di kampung. Sebenarnya telah digadaikan oleh pria itu ke bank untuk meminjam uang membeli mobil mewah. Ketika pria itu ditahan untuk kepentingan penyelidikan korupsi, bank segera menyita apartemen itu. Malam itu, Nyonya Loan diusir paksa oleh petugas dari rumah. Dengan beberapa pakaian lusuh yang tersimpan dalam tas kanvas. Persis seperti yang pernah dia lakukan kepadaku 5 tahun lalu. Perbedaannya adalah aku pergi ketika masih muda dan punya tenaga kerja. Sedangkan dia kini adalah wanita tua yang sakit-sakitan. Tanpa sepeser pun uang. Tanpa ada sanak saudara yang berani menampungnya karena takut terlibat dalam kasus kejahatan ekonomi. Di ujung jalan, dia bertanya-tanya dan akhirnya sampai di gerbang utama kantor pusat perusahaan Huang Long.
berguling-guling menangis dan meratap. Meminta bertemu dengan menantunya. Satpam perusahaan berniat memanggil polisi setempat. Tetapi ketika mendengar laporannya, aku meminta mereka membawanya ke ruang tamu di lantai dasar. Aku tidak ingin menghindar. Inilah saatnya aku harus memutus simpul terakhir dari masa lalu. Aku melangkah masuk ke ruangan, mengenakan setelan jas wanita yang berwibawa yang dirancang khusus. Rambutku disanggul rapi. Auraku memancarkan kekuatan. Nyonya Loan sedang duduk meringkuk di sofa. Melihatku matanya terbelalak. Dalam ingatannya, aku adalah menantu yang lusuh, berbau minyak. Hanya tahu menunduk dan dicaci maki. Dia tidak bisa menyangka bahwa wanita yang anggun dan mewah di depannya ini adalah orang yang dulu dia anggap sampah. Menyadari situasi, dia langsung memainkan drama pura-pura menderita. Dia meluncur dari kursi, merangkak di atas karpet, memeluk erat pergelangan kakiku. Air mata dan ingus bercucuran. Lan, menantuku yang baik. Ibu tahu ibu salah. Ibu buta sehingga mengikuti hasutan wanita iblis itu dan mengusirmu. Pria sudah ditangkap. Rumah juga sudah disita. Kamu kan nyonya ketua. Kamu kaya raya begini. Kamu kasihanilah pria dan berikan ibu tempat berteduh. Bagaimanapun juga ibu pernah memanggilmu anak perempuan. Lan, aku berdiri diam seperti patung es. Dengan dingin menarik kakiku dari tangan kotornya. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku. Melemparkannya ke atas meja kaca di depannya. Amplop itu terbuka. Di dalamnya bukan uang, melainkan lembaran-lembaran bukti transfer. Bukti pembayaran biaya kuliah. Laporan bank yang telah kukumpulkan dan cetak dengan hati-hati 5 tahun yang lalu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah uang hasil keringatku yang telah kukumpulkan dengan bekerja keras 20 jam sehari untuk membiayai kuliah putramu. Untuk membeli obat untukmu ketika kamu mengeluh sakit tulang dan sendi. Kamu bilang kamu menganggapku seperti anak perempuan. Ada ibu yang melihat menantunya pulang kerja larut malam. Kelaparan makan sisa-sisa makanan. Tetapi masih memaki-maki. Tidak ada ibu yang melihat putranya membawa wanita ke rumah untuk tidur, tetapi malah membungkuskan jaket untuk wanita itu. Lalu bersekongkol mengusir menantunya yang sedang hamil keluar rumah di tengah malam. Badai. Tidak. Setiap kata-kataku seperti jarum yang menusuk kulit tebal wajahnya. Nyonya Loan ternganga. Wajahnya pucat pasi. Dia terbata-bata mencoba membela diri. Saat itu ibu tidak tahu kamu sedang hamil. Ibu kira kamu. Diam. Aku berteriak keras. Suaraku bergema hingga pengawal di luar pintu pun terkejut. Kekejaman kalian telah membunuh anakku. Membunuh sedikit sisa kemanusiaan dalam diriku. Sekarang putramu masuk penjara karena korupsi. Kamu di jalanan mengemis. Itu adalah balasan karma. Aku membiarkanmu masuk ke sini bukan untuk mendengar tangisanmu tetapi untuk memberitahumu. Seumur hidup ini, kamu dan putramu jangan berharap akan menerima bahkan setitik pun rasa kasihan dariku. Mulai sekarang hidup atau mati urusanmu. Jangan pernah lagi aku melihat wajah kotormu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan melangkah keluar pintu. Dengan dingin memerintahkan pengawal untuk mengusirnya. Jika masih berkeliaran di sekitar area perusahaan, segera panggil polisi karena mengganggu ketertiban umum. Pintu ruangan tertutup. Memutus suara jeritan putus asa yang gila dari mantan ibu mertuaku. Aku melangkah masuk ke lift pribadi khusus ketua. Melihat bayanganku sendiri di kaca transparan. Mataku tidak lagi meneteskan air mata. Hanya ada ketenangan dan kebanggaan. Masa lalu yang gelap dan busuk telah terkubur sepenuhnya di dasar lubang. Mulai hari ini, aku adalah nyonya ketua perusahaan Huang Long. Seorang wanita yang terlahir kembali dari abu. Memegang teguh nasibku yang cemerlang dengan tanganku sendiri. Pintu ruang tamu tertutup. Aku berjalan menyusuri lorong berkarpet merah di gedung perusahaan.
Perasaan setiap langkah terasa ringan seolah baru saja melepaskan beban batu ribuan kilogram yang tergantung di dadaku selama 5 tahun terakhir. Tidak ada lagi rintihan ibu mertua lamaku. Tidak ada lagi bayangan menakutkan dari pria jahat yang pernah menginjak-injakku di bawah tumitnya. Semuanya benar-benar telah berakhir. Sore itu, pengacara perwakilan perusahaan menunjukkan kepadaku laporan terakhir tentang situasi pria itu. Karena jumlah uang korupsi yang terlalu besar dan tidak adanya kemampuan untuk memperbaiki kerugian, pria itu dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Tidak ada yang bersedia menjamin. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh di sidang pengadilan pria itu. Bahkan para preman yang memberinya pinjaman berbunga tinggi untuk membeli mobil mewah sudah menunggu di depan gerbang pengadilan. Mengancam bahwa hari dia keluar dari penjara juga adalah hari dia harus membayar hutangnya dengan anggota tubuhnya. Sedangkan Nyonya Loan, setelah diusir dari kantor pusat perusahaan tanpa tempat berlindung, dia harus menyeret tubuh tuanya kembali ke desa. Tetapi di desa, sanak saudara sudah lama membelakanginya karena dulu ketika pria itu kaya, dia sering menelepon dan mencibir kemiskinan saudara-saudaranya. Tidak ada yang mau menampungnya. Dia akhirnya mendirikan gubuk sementara yang terbuat dari terpal nilon di atas tanah persawahan peninggalan kakek neneknya. Setiap hari mencari barang bekas untuk bertahan hidup. Balasan karma datang kepadanya begitu pahit dan telanjang. Persis seperti cara dia melemparkan kantong plastik berisi pakaianku ke lorong yang hujan badai dulu. Saat membaca baris-baris laporan itu, Long duduk di hadapanku di sofa berlapis kulit di ruang kerjanya. Dia baru saja selesai menandatangani setumpuk berkas proyek. Dengan lembut menutup pulpennya. Matanya menatapku lembut. "Apa kamu merasa kasihan?" Aku tersenyum tipis. Menggelengkan kepala. "Tidak. Aku hanya merasa itu adil. Tuhan memang adil. Siapa menabur angin akan menuai badai. Aku hanya menyesal telah membuang terlalu banyak waktu untuk menyadari wajah asli mereka. Tetapi jika bukan karena hari-hari hidup di dasar jurang itu, bagaimana aku bisa menghargai tangan yang mengangkatku?" Long berdiri, mendekat dan duduk di sampingku. Merangkul bahuku ke dalam pelukannya. Dia tidak membahas masa lalu kotor itu lagi. Baginya, tugas membersihkan sampah telah selesai. Sekarang saatnya dia menepati janjinya. Memberikanku semua yang terbaik di dunia ini. Tetapi teman-teman, menjadi istri seorang ketua perusahaan bernilai triliunan rupiah sama sekali tidak seperti dongeng atau drama romantis di TV, di mana Cinderella hanya perlu mengenakan gaun indah, memakai perhiasan mahal, duduk di rumah menggunakan kartu hitam dan menikmati hidup mewah, memasuki dunia elit. Aku menyadari diriku seperti orang buta. Baru saja dilepaskan perban matanya. Terpesona dan penuh kebingungan. Pesta-pesta sosial masyarakat kelas atas. Pertemuan dengan para istri pemegang saham besar. Makan malam dengan mitra asing. Semuanya adalah medan perang tanpa suara tembakan. Di sana, orang-orang menilai satu sama lain tidak hanya dari merek gaun yang dikenakan atau berlian yang dipakai, tetapi dari sikap, cara berbicara, pengetahuan tentang ekonomi, seni, dan budaya. Dalam beberapa bulan pertama, aku pernah merasa sangat terasing. Aku berasal dari keluarga biasa. Ditambah 5 tahun bekerja sebagai akuntan rendahan dan pelayan. Tanganku lebih banyak bekas kapalan daripada cincin bermerek. Ketika berdiri di antara wanita-wanita yang lahir dengan sendok emas di mulut, berbicara panjang lebar tentang liburan di Maladewa atau koleksi lukisan kontemporer Prancis, aku hanya bisa tersenyum diam. Pernah suatu saat aku menarik diri ke sudut ruang pesta, melihat Long bersinar cerah di tengah keramaian. Perasaan rendah diri muncul. Apakah aku benar-benar pantas berdiri di samping pria yang luar biasa ini? Apakah aku mengurangi auranya? Malam itu dalam perjalanan pulang, aku menyandarkan kepala di jendela mobil Maybach. Diam-diam menghela napas. Long menyadari ketidakbiasaanku. Sesampainya di kamar tidur, dia tidak terburu-buru mandi seperti biasanya.
melainkan menarikku duduk di tepi tempat tidur. Menggenggam tanganku yang kasar. Dengan hati-hati memijat setiap ruas jariku. Istriku tidak senang hari ini. Apakah ada seseorang di pesta yang mengatakan hal yang tidak menyenangkan kepadamu? Aku menggelengkan kepala. Air mata berlinang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya saja aku merasa sangat rendah diri. Aku tidak tahu cara bermain golf. Tidak mengerti seni anggur. Juga, tidak tahu cara berbicara tentang ekonomi makro. Berdiri di sampingmu. Aku seperti seorang pelayan yang beruntung memenangkan lotre. Aku takut. Takut suatu hari nanti aku akan membuatmu malu. Long mengerutkan kening. Matanya menjadi serius, tetapi sangat lembut. Dia mengangkat daguku. Memaksaku menatap langsung ke matanya. Lan, dengarkan baik-baik. Aku mencintaimu. Menikahimu. Bukan agar kamu menjadi hiasan bunga yang dipajang di pesta-pesta. Aku tidak membutuhkanmu. Menjadi seperti para istri itu. Yang sepanjang hari hanya tahu memamerkan tas tangan bermerek atau bergosip. Nilaimu terletak pada ketabahanmu. Pada hatimu yang baik. Dan pada keberanianmu untuk bangkit dari puing-puing. Jika kamu merasa kurang percaya diri karena pengetahuan, aku akan mendatangkan para ahli terbaik untuk mengajarimu. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak pantas bersamaku. Di mataku, kamu adalah permata yang paling bersinar. Paling tak ternilai. Kata-kata Long seperti obat mujarab yang membangkitkan seluruh kekuatan tersembunyi dalam diriku. Benar. Aku pernah karena seorang pria bajingan. Menyerah pada impian. Menenggelamkan diri ke dalam lumpur. Kini, aku memegang sumber daya yang luar biasa. Seorang pria yang mencintaiku tanpa syarat mendukungku. Mengapa aku harus rendah diri dan menarik diri keesokan harinya? Aku memutuskan untuk berubah. Aku tidak pergi ke spa untuk perawatan kecantikan. Juga tidak berbelanja barang-barang yang tidak perlu. Aku melangkah masuk ke ruang kerja Long. Memintanya membantuku menyusun rencana belajar yang terstruktur. Aku mulai mengundang guru les untuk mengajariku bahasa Inggris percakapan bisnis dan bahasa Prancis dasar. Aku mendaftar kursus manajemen bisnis jangka pendek untuk eksekutif tingkat tinggi di universitas-universitas ternama. Buku-buku tentang strategi investasi. Tentang manajemen keuangan. Perlahan mengisi rak buku di kamar tidurku. Selain itu, aku juga meluangkan waktu untuk menghidupkan kembali gairahku sejak kuliah. Desain interior. Hidupku menjadi sibuk tetapi sangat berarti. Aku tidak lagi merasa rendah diri ketika pergi ke pesta bersama Long. Alih-alih duduk diam, aku mulai percaya diri ikut serta dalam percakapan. Aku bisa memberikan pandangan tajam tentang tren desain properti komersial. Berdiskusi tentang potensi proyek teknologi baru, atau menggunakan bahasa Inggris yang fasih untuk berkomunikasi dengan mitra asing. Transformasiku membuat orang-orang yang dulu menatapku dengan curiga dan meremehkan harus berubah menjadi hormat. Tetapi titik balik terbesar datang pada suatu pagi musim gugur ketika Long memberiku setumpuk berkas tebal. Itu adalah berkas pendirian Yayasan Amal Huang Long. Sebuah organisasi nirlaba di bawah perusahaan. Yang khusus mendanai wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak yatim piatu. Dan orang-orang yang mengalami musibah besar dalam hidup yang ingin memulai hidup baru. Aku ingin kamu menjadi direktur eksekutif yayasan ini. Long berkata. Matanya penuh kebanggaan. Tidak ada yang memahami rasa sakit para wanita yang terpuruk di dasar masyarakat lebih dari kamu. Dan tidak ada yang memiliki ketabahan dan belas kasih yang cukup untuk membimbing mereka bangkit dan memulai hidup baru seperti kamu. Yayasan ini adalah cita-citaku. Dan aku ingin menyerahkannya kepada orang yang paling kupercaya. Aku memegang berkas itu di tanganku. Air mata bercucuran, tetapi bibirku tersenyum bahagia. Yayasan Amal Huang Long bukan hanya sebuah pekerjaan. Itu adalah penyelamat. Itu adalah misi hidupku. Aku mengerti bahwa balas dendam terbesar terhadap masa lalu bukanlah menjerumuskan musuh ke kematian tetapi menjalani hidup yang cemerlang. Bermakna.
dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membantu orang lain yang kurang beruntung, agar mereka tidak harus jatuh ke dalam lubang gelap yang pernah kualami. Aku bekerja dengan penuh semangat. Aku langsung pergi ke daerah kumuh, ke pusat-pusat perlindungan sosial untuk mencari orang-orang yang membutuhkan. Aku menggunakan pengalamanku untuk memberikan konseling psikologis, bimbingan karir, dan menggunakan dana yayasan untuk membantu mereka belajar keterampilan memulai usaha. Suatu kali aku bertemu kembali dengan suster dulu, yang telah menyelamatkanku di malam hujan badai saat aku keguguran. Dia kini bekerja di sebuah puskesmas di daerah terpencil. Kekurangan segala-galanya. Ketika aku muncul sebagai direktur Yayasan Amal membawa bantuan berupa peralatan medis senilai miliaran rupiah untuk puskesmas. Dia memelukku erat-erat dan menangis. "Lan, kamu berhasil dari seorang gadis yang kehilangan segalanya malam itu. Kamu telah menjadi burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Aku sangat senang untukmu." Kata-kata suster itu membuatku menyadari bekas luka di tanganku. Luka yang merobek hati karena kehilangan anak bertahun-tahun yang lalu. Semua itu bukanlah tanda kegagalan tetapi adalah medali kehormatan. Bukti kelangsungan hidup dan kebangkitanku yang kuat. 2 tahun setelah menikah, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan menggemaskan untuk Long. Pada hari aku melahirkan, Long, sang ketua yang ditakuti di dunia bisnis, menangis, seperti anak kecil di ruang bersalin. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Tangannya gemetar menghapus butiran keringat di dahiku. "Keribu dia Liburia." Terisak mengucapkan terima kasih. Kelahiran anak itu seperti kepingan terakhir, melengkapi gambaran kebahagiaan sempurna dalam hidupku. Itu menyembuhkan sepenuhnya lubang dalam yang disebabkan oleh kepergian nyawa kecil bertahun-tahun yang lalu. Melihat putra kecilku meringkuk dalam pelukan Long yang kokoh, aku tahu aku telah benar-benar menemukan pelabuhan damai yang abadi. Kadang-kadang di waktu luang, duduk menikmati teh di balkon penthouse yang berangin sambil melihat lalu lintas yang padat di bawah. Kenangan tentang malam itu di restoran kembali datang. Gambaran segelas anggur merah yang disiramkan ke wajah. Kata-kata cacian kejam dari pria itu. Provokasi dari selingkuhannya. Semua itu kini hanya seperti film dokumenter lama yang buram. Seseorang pernah bertanya kepadaku, apakah aku pernah membenci Tuhan karena membiarkanku menderita 5 tahun di neraka bersama pria jahat itu? Aku selalu tersenyum menjawab, jika tidak melewati badai, bagaimana bisa menghargai hari-hari cerah? Jika tidak dijatuhkan ke dasar lumpur, bagaimana bisa memiliki keinginan kuat untuk bangkit? Masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah tetapi masa depan sepenuhnya ada di tangan kita. 5 tahun masa muda yang ditukar dengan ketidaksetiaan pria trans adalah pelajaran berharga yang penuh darah dan air mata. Itu mengajarku bahwa kesabaran dan pengorbanan buta seorang wanita tidak akan pernah menjadi kunci untuk mempertahankan seorang pria yang tidak memiliki moral. Ketika seorang pria mencintaimu, mereka akan kasihan pada kapalan di tanganmu dan tidak akan pernah memaksamu berlutut menjilat sepatu mereka. Teman-teman, melalui kisah hidupku, aku hanya ingin menyampaikan pesan kepada para wanita yang sedang berjuang dalam pernikahan yang buntu, yang sedang diinjak-injak, dikhianati, dan diremehkan. Jangan pernah berpikir bahwa perceraian adalah akhir segalanya. Jangan takut pergi dengan tangan kosong, karena hal yang paling berharga bukanlah rumah, mobil, atau rekening bank pengkhianat itu, melainkan harga diri, akal sehat, dan kedua tanganmu sendiri. Kamu mungkin harus menjadi petugas kebersihan. Mungkin harus bekerja mencuci piring. Mungkin dicemooh oleh masyarakat di luar sana. Tetapi lebih baik berkeringat dan meneteskan air mata untuk mencari uang bersih demi menghidupi diri sendiri, daripada menunduk hidup bergantung pada pemberian yang murah dari orang yang tidak lagi menganggapmu sebagai manusia. Ketika kamu berani membuang tumor jahat itu, ketika kamu tahu mencintai dan menghargai nilai inti dirimu, Tuhan pasti akan memberimu jalan baru. Mungkin kamu tidak akan seuntung aku bertemu dengan seorang ketua yang miskin.
Tetapi kamu pasti akan bertemu dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Kuat, mandiri, dan bangga. Dan itulah mahkota paling berkuasa yang berhak dikenakan oleh setiap wanita. Kisahku berakhir di sini. Terima kasih telah mendengarkan curahan hati yang tulus, penuh darah dan air mata ini. Jika kisah ini memberimu sedikit keberanian untuk bangkit dan memulai hidup baru, maka itu adalah kebahagiaan terbesar bagiku. Semoga semua wanita selalu kuat, teguh, dan menemukan kebahagiaan sejati yang pantas mereka dapatkan. Ingatlah selalu bahwa wanita dilahirkan untuk dihargai, bukan untuk berlutut di kaki siapapun. Teman-teman, ketika badai terbesar dalam hidup telah sepenuhnya berlalu, ketika aku bisa duduk tenang di balkon penthouse yang berangin sepoi-sepoi, menikmati secangkir teh hangat dan memandang kota yang mulai menyala, dalam hatiku melonjak perasaan damai yang luar biasa. Kedamaian itu bukan berasal dari kekayaan besar yang kumiliki, juga bukan dari gelar nyonya ketua yang penuh wibawa. Kedamaian itu datang dari dalam jiwaku sendiri, di mana luka-luka yang dulu berdarah, yang dulu bernanah ini, telah sepenuhnya pulih dan berubah menjadi bekas luka kebanggaan. Melihat kembali perjalanan panjang yang penuh darah dan air mata yang telah berlalu, aku tiba-tiba menyadari bahwa melepaskan sebenarnya bukanlah berusaha melupakan masa lalu, melainkan bisa dengan tenang menghadapinya. Dengan hati yang tidak lagi memiliki sedikit pun riak dendam. Aku pernah membenci pria itu hingga ke tulang. Pernah membenci ibunya hingga ingin memakannya hidup-hidup karena apa yang telah mereka rampas dariku, terutama kehidupan kecil yang belum sempat lahir. Tetapi sekarang, aku memilih untuk melepaskan. Bukan karena aku terlalu mulia untuk memaafkan mereka, melainkan karena aku menyayangi diriku sendiri. Kebencian seperti meminum racun sendiri tetapi berharap orang lain yang mati. Ketika aku berhenti mengarahkan pandanganku ke arah musuh, aku baru bisa sepenuhnya menangkap cahaya masa kini ke dalam pandangan mata. Baru bisa merentangkan kedua tanganku untuk menerima cinta tak terbatas yang Long dan kehidupan ini berikan kepadaku. Kebangkitan terbesar seorang wanita yang pernah melewati kehancuran adalah saat menyadari bahwa orang yang menyakitinya hanyalah stasiun transit bernama pelajaran, dan dia harus melewati stasiun transit yang gelap itu baru bisa mencapai tujuan cahaya matahari. Para wanita terkasih, dari kisah hidupku yang kejam ini, aku ingin menyampaikan kepada siapapun yang mendengarkan curahan hati ini sebuah pelajaran paling mendalam, paling berdarah tentang apa yang disebut pengorbanan dan nilai diri. Selama bergenerasi-generasi, kita para wanita selalu diajari untuk bersabar, untuk berkorban, untuk menguras masa muda, keringat, dan air mata demi membangun karir suami dengan keyakinan naif bahwa jika istri berkorban, suami tidak akan mengkhianati. Tetapi kenyataan pahit menampar wajahku dan mungkin juga menampar wajah banyak wanita lain di luar sana. Tamparan yang memekakkan telinga. Pengorbanan buta pada orang yang tidak memiliki moral. Sama seperti kamu menuangkan air ke dalam ember yang bolong. Semakin kamu tuang, semakin ia mengalir keluar. Dan ketika kamu kehabisan, yang kamu dapatkan hanyalah wadah kosong dan penghinaan yang kejam. Aku pernah bekerja keras siang dan malam, makan sisa makanan, mengenakan pakaian lusuh dan robek untuk membayar biaya kuliah suamiku, untuk membelikannya jas-jas mewah. Aku telah mengubah diriku menjadi batu pijakan agar dia bisa naik ke puncak kejayaan. Dan ketika dia berdiri di puncak itu, hal pertama yang dia anggap menjengkelkan adalah batu pijakan yang sudah usang dan berlumut. Itu aku. Pria jahat itu sangat aneh. Ketika mereka berada di lumpur, mereka membutuhkan ketekunanmu. Tetapi ketika mereka punya uang, punya kekuasaan, mereka justru menuntut kemewahan dan keangkuhan. Melupakan bahwa merekalah yang telah menguras masa muda dan kecantikanmu untuk mencapai hari ini. Oleh karena itu, pelajaran terbesar yang harus kita ukir dalam hati adalah jangan pernah mencintai siapapun lebih dari dirimu sendiri. Kamu bisa berbagi suka dan duka,
Bisa mendukung suamimu tetapi sama sekali tidak boleh mengorbankan karir. Tidak boleh mengabaikan kecantikan dan kesehatan dirimu sendiri. Jangan mengubah dirimu menjadi tanaman parasit. Karena ketika pohon besar itu dengan kejam melepaskan parasit, dia hanya akan jatuh ke lumpur dan hancur. Banyak wanita ketika dikhianati, dianiaya, diremehkan dalam pernikahan masih saja menggertakkan gigi dan menahan diri. Tidak berani melepaskan. Apa yang kalian takuti? Takut dicap sebagai wanita janda, takut anak-anak tidak punya ayah, atau takut pergi dengan tangan kosong tidak tahu bagaimana hidup. Aku pernah diusir dari rumah di tengah malam badai yang dingin. Tanpa sepeser pun uang. Di dalam perutku ada kehidupan kecil yang berdarah. Aku pernah dijatuhkan ke titik terendah penghinaan ketika harus bekerja mencuci piring, membersihkan toilet, menjadi pelayan, dan disiram segelas anggur merah ke wajah oleh mantan suami. Dipaksa berlutut menjilat sepatunya. Tidak ada rasa takut. Tidak ada penghinaan di dunia ini yang belum pernah kurasakan. Tetapi lihatlah, aku masih hidup. Bukan hanya hidup, tetapi aku juga hidup dengan cemerlang dan paling tegak. Hal yang paling menakutkan bukanlah kamu kehilangan seorang pria atau kehilangan sebuah rumah. Hal yang paling menakutkan adalah kamu kehilangan harga diri dan hak untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Jika kamu berani mengambil, kamu juga harus berani meletakkan. Sebuah pernikahan yang beracun seperti tumor ganas dalam tubuh. Jika kamu kasihan dan tidak berani mengambil pisau untuk membuangnya, maka ia akan terus menyebar, mengikis masa muda, menggerogoti jiwa, dan akhirnya membunuhmu dalam penderitaan yang menyakitkan. Meninggalkan orang jahat. Keluarga suami yang tidak tahu berterima kasih, bukanlah kegagalan tetapi adalah operasi yang menyakitkan untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Jangan takut tangan kosong karena aset terbesar seorang wanita bukanlah sertifikat tanah bersama. Bukan mobil atau perhiasan mewah. Aset terbesar terletak pada pikiran yang jernih, pada hati yang teguh, dan pada kedua tanganmu sendiri yang pernah kasar karena badai kehidupan. Jika kedua tangan itu pernah bisa menafkahi seorang pria dari masa susah hingga sukses, mengapa ia tidak bisa menafkahi dirimu sendiri, selama kamu tidak menyerah? Selama kamu mempertahankan kebaikan dan keinginan untuk bangkit, alam semesta pasti akan memberimu jalan yang cerah. Melihat kembali perjalanan transformasiku sendiri. Dari seorang istri yang lemah dan pasrah, terkurung dalam 4 dinding penghinaan yang menyesakan, menjadi seorang wanita yang terpuruk di dasar masyarakat, harus menelan air mata menjadi pelayan, dan akhirnya bangkit menjadi nyonya ketua. Seorang direktur yayasan amal, berwibawa dan mandiri. Aku menyadari itu adalah perjalanan Phoenix Nirvana. Phoenix harus menjatuhkan diri ke dalam api yang menyala-nyala. Harus menanggung penderitaan yang membakar hingga ke sumsum tulang, untuk membakar habis bulu-bulu tua yang lemah. Dan dari abu yang gelap itu, ia baru bisa terlahir kembali. Dengan sayap yang paling cemerlang dan kuat, terbang melesat ke langit yang luas. Mas Long telah datang kepadaku, menggenggam tanganku dan memberiku tumpuan tak ternilai yang kokoh. Itu adalah kebenaran. Tetapi jika aku terus-menerus terpuruk dalam keraguan diri, terus-menerus memeluk citra seorang wanita yang gagal, menderita, dan dendam, maka meskipun dia adalah dewa yang maha kuasa, dia tidak akan bisa menarikku keluar dari lumpur yang kuciptakan sendiri. Perubahan paling mendasar harus berasal dari usaha diriku sendiri. Aku berani mengambil buku untuk belajar dari awal lagi. Berani berdiri di depan keramaian elit untuk menunjukkan kemampuanku. Berani menggunakan luka-luka masa lalu untuk memahami dan menyelamatkan wanita-wanita malang lainnya. Aku telah dengan tanganku sendiri membuat mahkota untuk hidupku sendiri. Bukan dari emas atau berlian, melainkan dari kebanggaan, dari harga diri, dan dari hasrat hidup yang membara. Teman-teman, setiap wanita ketika lahir membawa dalam dirinya kekuatan tersembunyi yang tak terbatas. Kita seperti kantung teh. Hanya ketika dicelupkan ke dalam air mendidih,
Aroma paling murni dan kental baru akan menyebar. Jangan biarkan pria jahat manapun atau keadaan tragis apapun menentukan nilai dirimu. Nilaimu ditentukan oleh dirimu sendiri. Hiduplah dengan baik. Bekerjalah tanpa henti. Dan yang terpenting, belajarlah mencintai dirimu sendiri sebelum mengharapkan cinta dari orang lain. Ketika kamu cukup bersinar, dengan sendirinya hal-hal baik dan orang-orang yang pantas akan tertarik kepadamu. Jangan mengejar kuda. Gunakan waktu itu untuk menanam padang rumput hijau. Ketika musim semi tiba, pasti akan ada banyak kuda bagus untuk kamu pilih. Dan, bahkan jika tidak ada kuda, kamu masih memiliki padang rumput musim semi yang indah milikmu sendiri. Kisah hidupku. Sebuah film panjang yang penuh dengan nada sedih, tetapi juga meledak dengan nada cerah yang cemerlang. Mohon izinkan saya berbagi untuk menjadi hadiah spiritual yang dikirimkan kepada semua yang mendengarkan. Jika kisah ini secara tidak sengaja menyentuh sebagian sudut tersembunyi dalam jiwamu, jika itu membuatmu melihat bayangan dirimu sendiri, dari penderitaan yang kamu tahan dalam pernikahan yang dingin, maka saya harap itu akan memberimu percikan keberanian. Berhentilah sejenak. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi curahan hati. Perasaan yang belum pernah kamu berani katakan kepada siapapun. Karena di sini, di ruang ini, kita adalah orang-orang yang memahami dan melindungi satu sama lain. Jangan lupa untuk menekan tombol like untuk menyebarkan pesan kuat ini kepada lebih banyak wanita di luar sana yang membutuhkan dukungan. Dan tekan subscribe untuk kita terus bersama dalam kisah-kisah penyembuhan. Pelajaran hidup yang mendalam dalam video-video berikutnya. Interaksi kalian adalah motivasi terbesar agar kisah-kisah penuh kemanusiaan ini terus bergema. Durasi cerita hari ini juga sudah panjang. Kegelapan di luar sana perlahan memberi tempat bagi sinar fajar yang mulai muncul. Sama seperti hidup kita. Meskipun malam panjang dan gelap, selama kita tidak memejamkan mata dan menyerah, fajar pasti akan bersinar. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan setiap detak emosiku hingga detik terakhir ini. Semoga semua wanita selalu menjaga hati yang teguh, mata yang cerah, dan senyum yang berseri-seri untuk dengan percaya diri melangkah di jalan lapang mereka sendiri. Semoga semua orang selalu aman, bahagia, dan meraih hal-hal terbaik dalam hidup. Sampai jumpa di kisah-kisah bermakna berikutnya.